Dunia terjun ke dalam kekacauan akibat perang milenium di mana iblis dan manusia saling bertarung demi menanti dunia baru. Umat manusia tidak memiliki peluang melawan musuh iblis mereka. Iblis ini dengan kejam memerintah ras manusia saat ia membunuh salah satu putra mereka untuk meminjam darah klannya guna membangun dunia mereka sendiri. Dan tepat saat itu, harapan terakhir umat manusia menampakkan diri. Sosok itu muncul di saat tergelap umat manusia untuk menunjukkan jalan. Sang iblis mengalihkan pandangannya ke lawan baru tersebut hanya untuk menyadari bahwa penantang ini harus dihadapi dengan serius. Saat mata mereka bertemu, sang magis segera menggunakan skill penyembuhannya, cahaya penyembuh yang akan melukai iblis namun membantu sekutu memulihkan kekuatan yang membuat manusia terpukau. Dan saat pasukan manusia merasakan kekuatan mereka meningkat, para antek iblis justru merasakan rasa sakit yang luar biasa. Hal ini membuat sang iblis yang waspada penasaran dengan musuh yang tiba-tiba menjadi sangat kuat ini. Seorang petarung kegelapan memutuskan untuk mengabaikan keraguan tersebut dan menyerang pahlawan dengan jurus pamungkasnya, Hellfire Song of the Great Roar Hell Demon Flame Fist, karena ia yakin itu cukup untuk membunuhnya. Namun, sang mage yang sudah memprediksi serangan tersebut menggunakan Light Shield Destruction yang menyedot, menyerang, dan membahayakan setiap iblis, bayangan, atau zombie di dekatnya. Dengan itu, pemuda tersebut memutuskan untuk menguji kekuatan barunya. Melihat jurus terkuatnya diblokir membuat sang iblis bingung. Tidak menyangka umat manusia memiliki pelindung sekuat ini, sampai tiba-tiba mantranya berubah bentuk menjadi mulai menyembuhkan monster iblis sementara melukai sekutu sang pahlawan. Hal ini membuatnya benar-benar bingung karena apa yang seharusnya menjadi mantra pemulihan justru menghabisi manusia. Tepat saat itu, pemuda tersebut dikejutkan oleh iblis yang menyelinap di belakangnya dan menegaskan bahwa dialah penyebabnya. Hal ini membuat sang pahlawan bingung karena ini adalah akibat dari kesalahan coding. Sementara itu, sang iblis merasa ketakutan saat menyadari bahwa pemuda yang baru saja menghabisi sekutunya sendiri ini jauh lebih buruk daripada kaumnya. Jadi, baik iblis maupun pahlawan berdiri di udara di atas pasukan neraka yang telah pulih. Melihat ini, sang iblis bertanduk memutuskan untuk mengajak magia itu ke pihaknya, mengundangnya untuk menguasai dunia ini bersama para iblis. Sang protagonis merasa lega karena ternyata iblis ini diprogram untuk bertindak demikian. Sebuah glitch terjadi pada hari pertama pengujian di mana mage tersebut secara tidak sengaja menghabisi sekutunya sendiri. Ia tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan iblis yang dengan bangga memberinya singgasana, menyatakan bahwa ia layak mendapatkannya. Sang protagonis tidak punya cara untuk kembali ke realitasnya dan takut bahwa ia akan segera ketahuan sebagai seorang pemula. Tepat saat itu, suara menarik perhatian mereka. Kehadiran sosok feminin muncul. Dia tidak lain adalah Sky as Silent Kiss, kapten pasukan Succubus, yang menegaskan bahwa ia belum pernah melihat sosok seperti pahlawan kita. Iblis itu kemudian bersandar pada manusia tersebut dan bertanya apakah ia diizinkan untuk melucutinya demi penelitian. Dan sementara mulut pemuda itu mendesaknya untuk menjauh, hatinya yang berdebar justru berdoa agar glitch ini berlangsung selama mungkin. Sky mencoba menggunakan kekuatannya untuk memikat pemuda itu, yang segera menangkap tangannya begitu ia sadar sebelum menariknya dan menamparnya sebagai hukuman atas kelancangannya, membuat sang gadis berambut merah terkejut dan yang lainnya merasa puas. Dengan itu, pahlawan kita terus menghukum sang Succubus. Ini membuatnya terkejut karena manusia ini menolak pesonanya. Namun ternyata pahlawan kita adalah orang yang merancang pengaturan godaannya, membuatnya berpikir bahwa akan mudah baginya untuk mengendalikan iblis sebagai ayahnya saat ia mencoba menghentikan Succubus dan iblis merah itu bertengkar. Pahlawan kita berharap untuk menikmati waktunya terjebak dalam permainan selama. Tidak ada pembuat onar tertentu yang muncul. Saat ia hendak memarahi mereka berdua, tiba-tiba pemuda itu menyadari sesuatu. Sang mage melompat menghindari noda hitam. Setelah menyaksikan kemunculan rantai gelap, pahlawan kita mulai bertanya-tanya apakah iblis khususnya telah tiba. Namun saat ia mendapati dirinya terikat di tanah, pemuda itu menyadari bahwa ia benar-benar berada di hadapan sang pembuat onar. Shadi, komandan pasukan iblis bayangan dan peti pikiran gelap, muncul. Bingung dengan istilah ayah, pemuda itu masih terkejut dengan kehadirannya di sini. Shadi bertanya kepada sang bocah tentang siapa saja yang ia lahirkan. Ini membuat pahlawan kita dalam posisi sulit karena ia memiliki ide buruk untuk memberikan kekuatan telepati kepada iblis terkuat. Komandan iblis bayangan menuntut jawaban, mengancam akan merenggut nyawa pahlawan. Sang protagonis berusaha tetap tenang di depan iblis berbaju putih itu, meskipun karakter yang ia ciptakan membuatnya panik luar biasa. Dengan itu, Shadi bersiap dan meluncurkan skill serangan level 70, Shadow Stab, ke arah pahlawan kita yang mengabaikan semua pertahanannya. Melihat ini, iblis merah harus turun tangan dan melindungi sekutu
barunya dari sang iblis lama. Iblis itu kemudian menegaskan bahwa Shade tidak punya hak atas temannya saat berada di rumahnya. Dengan itu, sang iblis mengaktifkan kekuatan membaca pikirannya dan terjun ke dalam pikiran pahlawan hanya untuk disambut dengan pikiran-pikiran paling erotis. Karena itulah cara pahlawan kita melawan balik. Begitu saja, komandan. Pasukan bayangan mendapati dirinya dibombardir dengan pemandangan indah. Namun saat itu, si Merah mencoba meminta maaf kepada pahlawan kita atas nama komandan pasukan bayangan. Melihat bagaimana ia takut akan kekuatan sang protagonis. Pemuda itu mendapati dirinya menatap dada iblis itu saat ia mencoba memikirkan ciri-ciri feminin yang menarik yang membuatnya memiliki pikiran lain yang langsung dicoba oleh Shade untuk dicegat. Begitu saja, sang protagonis memiliki pikiran yang konyol, lucu, dan menjijikan tentang teman barunya, meninggalkan baik Shade maupun dirinya sendiri dalam rasa jijik yang luar biasa. Dengan itu, Shade meminta iblis merah agar tetap aman saat ia membawa intel terbaru kepada raja tentang dunia baru. Shade kemudian mengungkapkan bahwa pemuda itu telah menarik perhatiannya. Dengan itu, iblis terkuat melangkah menuju pintu keluar karena ia ingin sang protagonis tetap hidup untuk pertemuan mereka berikutnya. Dom kemudian memujinya karena menjadi yang kedua yang mampu melawan Shade setelah sang raja. Dan sementara sang pahlawan menyadari bahwa kembalinya Shade akan menandai kematiannya, Dom ingin merayakan aliansi mereka. Setelah pesta, pahlawan kita, yang masih tidak bisa lock off, memutuskan untuk melarikan diri dari para iblis karena beberapa di antaranya adalah kartu as yang kuat dan mencari perlindungan dengan musuh mereka, klan malaikat, sambil memikirkan solusi. Namun saat ia mencoba menuju jalan keluar, seseorang menghentikannya. Pahlawan kita merasa ketakutan karena sang pembawa api neraka, Dom, yang seharusnya mabuk, muncul tepat di depannya. Namun si Merah menegaskan bahwa sebagai salah satu dari 8 iblis terkuat, ia selalu sadar. Dom kemudian menunjukkan betapa cemasnya pahlawan kita saat berinteraksi dengan iblis bayangan. Ini membuat pemuda itu dipenuhi rasa takut saat ia bersiap untuk melawan, mengira ia telah ketahuan. Dom kemudian mendekati pahlawan kita dengan wajah mengancam dan menegaskan bahwa ia cukup cerdas untuk menyadari sepenuhnya apa yang dibisikkan Shade kepada sang pahlawan sebelum pergi. Si Merah kemudian tiba-tiba berlutut dan memohon kepada pemuda itu untuk tetap tinggal karena ia berasumsi bahwa pahlawan kita telah diam-diam diundang ke jajaran bayangan. Sang pahlawan yang lega merasa senang karena telah merancang Dom menjadi idiot seperti itu saat ia menegaskan kepada si Merah bahwa Shade tidak layak untuknya. Dengan itu, Dom yang lega bertanya kepada pemuda itu tentang tempat yang ia tuju. Namun tiba-tiba mereka diganggu oleh suara pertempuran saat dua iblis sedang bertarung. Yang pertama mencoba memasuki gua pelebur api untuk mendapatkan sumber daya bagi kaumnya, sementara yang kedua menegaskan bahwa ia tidak boleh melakukannya karena malaikat dan monster tinggal di sana. Ini mengingatkan sang perancang bahwa ia juga telah menciptakan monster di samping makhluk surgawi dan iblis. Dengan itu, ia menegaskan kepada Dom bahwa ia ingin memasuki gua itu karena gua itu berisi sesuatu yang ia cari. Sementara itu, para malaikat terkejut karena para iblis telah menang dan nasib orang-orang asing itu tidak diketahui. Hal ini membuat mereka bingung karena bencana yang tersisa terlalu besar untuk disebabkan oleh sekelompok kecil iblis. Dengan itu, sang wanita mulai berdoa kepada penguasa waktu untuk mendapatkan kekuatan yang memungkinkan dia menggunakan level 70 Mirage of the Past, mantra malaikat yang kuat, yang memungkinkan seseorang melihat adegan masa lalu yang dipilih. Dengan itu, semua menyaksikan adegan pahlawan yang memusnahkan tempat itu dan betapa mengancamnya dia saat itu. Kekuatannya membuat para malaikat takut padanya. Dengan itu, semua mulai berspekulasi bahwa manusia itu adalah iblis dan melihat bagaimana Dom menyerah padanya. Beberapa berspekulasi lebih jauh yang mendesak mereka untuk mendaftarkannya sebagai musuh nomor satu klan mereka dan meminta Lai Mangfen yang terkuat dari kaum mereka untuk ikut campur karena sudah menjadi tugas tertinggi mereka untuk segera memusnahkan ras lawan. Gunung berapi menyemburkan sungai lava yang masif di alam rahasia level 70 di mana tim yang terdiri dari 10 orang lebih disukai. Pahlawan kita bertanya kepada iblis tentang alasan kehadirannya di sini, jadi Dom menjelaskan bagaimana ia berada di sini untuk membantunya di tempat mematikan yang dipenuhi malaikat ini. Dan meskipun berpura-pura lega, pahlawan kita sebenarnya kesal karena ia berharap dapat menghubungi klan malaikat di tempat ini. Sang mage kemudian memutuskan untuk mematahkan semangat Dom dengan menendang kerikil kecil ke dalam lava, melepaskan suara mengancam yang menyatakan bahwa ia menanti orang luar di lapisan ketiga. Dengan itu, pancaran api yang kuat dilepaskan, meninggalkan pasukan tentara api neraka dalam kepanikan. Dengan itu, Dom meminta pemuda itu untuk membiarkan dia menangani masalah ini saat ia menggunakan mantra pertahanan terkuatnya, dinding neraka. Namun melihat bagaimana para prajurit masih menerima kerusakan, Dom menyadari bahwa ini adalah gas panas yang menembus pertahanan, yang berarti semua akan terus menderita sampai mati. Ini membuat sang protagonis menyadari bahwa hanya butuh serangan kecil untuk memusnahkan monster yang sekarat itu. Jadi ia memutuskan untuk membuang mereka. Namun saat itu, iblis yang ia
serang mulai sembuh. Dengan itu, karakter utama yang terkejut mulai berlari karena ia harus menemukan para malaikat dengan cara apapun saat Duo mencoba memperingatkannya tentang betapa mematikannya menjelajahi alam ini sendirian. Pemuda itu dibiarkan. Tidak terkesan dengan kerusakan berkelanjutan dari kehilangan darah, melihat bagaimana ia adalah seorang penyembuh dan dengan itu menggunakan skill pemulihan Star Shine. Namun yang mengejutkannya, ia justru kehilangan kesehatan alih-alih mendapatkannya. Tepat saat itu, sebuah jendela muncul dan memberitahunya bahwa ia menerima kerusakan karena pasif Clumsy Hands yang membalikan efek skill pemain dengan kekuatannya meningkat di setiap level. Pasif ini adalah akibat dari sistem glitch yang membuat pahlawan kita kesal karena ia yakin akan mati jika kehilangan kekuatan penyembuhannya. Tepat saat itu, Duo menyerbu monster yang menyerang penyembuh itu dan menghabisinya dengan satu serangan karena berani menyerang sekutunya. Dengan itu, Chimera meyakinkan manusia itu bahwa ia akan aman selama ia berdiri. Para prajurit kemudian memberitahu komandan mereka bahwa mereka tidak dapat melawan monster itu lagi. Ini membuat pahlawan kita khawatir karena monster itu telah memblokir semua rute pelarian dan dengan para prajurit di ambang kematian, komandan iblis tidak akan cukup untuk melindungi pahlawan. Melihat ini, sang penyembuh menegaskan kepada iblis bahwa satu-satunya harapan mereka adalah menghadapi monster itu secara langsung. Dengan itu, Duo menyerbu menembus pasukan musuh dengan serangan api nerakanya. Sang protagonis kemudian memberitahu Chimera bahwa mereka harus melarikan diri dari lapisan pertama sebelum kehilangan darah menjadi mematikan. Jadi, iblis dan manusia mencoba pergi secepat mungkin, tetapi monster mulai mengalahkan tentara iblis. Dengan itu, pahlawan mulai menyesal merancang level ini sepanjang ini. Tepat saat itu, pemuda itu dipenuhi rasa takut saat monster raksasa mencoba mengejutkannya dari belakang. Ini membuat pahlawan kita marah karena musuh-musuh ini sangat menunda pendakiannya ke lapisan kedua. Dengan itu, Duo mendapati dirinya kalah jumlah saat pahlawan membantunya. Karena tidak punya waktu tersisa, pahlawan kita mulai mengutuk monster itu dan memutuskan untuk melepaskan serangan hukuman bulan seperti bintang sebagai serangan bunuh diri untuk menghabisi dirinya sendiri bersama teman dan musuh. Sang penyembuh bertekad untuk membawa semua orang bersamanya dalam kejatuhannya. Ini membuat Duo waspada karena ia dan yang lainnya tidak punya waktu untuk menemukan tempat perlindungan. Namun saat itu, Chimera merasakan kekuatan saat ia dan rekan-rekannya tiba-tiba mulai sembuh. Tepat saat itu, salah satu monster menyerbu ke arahnya, hanya untuk dihancurkan oleh Duo saat ia menegaskan bahwa staminanya telah pulih. Dan sementara pahlawan kita tidak dapat memahami plot yang tiba-tiba ini, Duo menegaskan bahwa ia telah mengejutkannya sebelum bertanya apakah semua skill pemulihan bos menakutkan ini. Dengan itu, pahlawan kita akhirnya mengerti bahwa bug tersebut memberinya pasif yang mengubah skill serangannya menjadi skill penyembuhan untuk ras iblis. Namun meskipun begitu, pahlawan kita masih fokus untuk memulihkan kesehatannya sendiri. Tepat saat itu, pemuda itu diberitahu oleh sistem bahwa ia telah naik level setelah mendapatkan pengalaman bantuan. Ini membuat pahlawan kita bingung. Namun saat itu, ia ingat bagaimana program memungkinkan pemain untuk menaiki level dengan membantu orang lain. Setelah melihat ini, pemuda itu teringat bagaimana batas HP-nya meningkat seiring dengan levelnya dan bagaimana ia dapat menyembuhkan iblis meskipun tidak dapat memulihkan kesehatannya sendiri. Dengan itu, sang pencipta tersenyum karena ia akhirnya menemukan solusi. Jadi ia memanggil Chimera dan memberitahu bahwa mereka akan segera melakukan pembantaian. Ini membuat Duo dipenuhi kegembiraan dan sensasi. Pemuda itu kemudian memutuskan untuk meningkatkan kekuatan para iblis, melihat bagaimana mereka akan mematuhi perintahnya. Begitu saja, semua makhluk neraka telah meningkatkan pertahanan dan serangan mereka sebesar 100 poin. Dengan itu, Duo menegaskan kepada lawan-lawannya bahwa ia tidak akan membiarkan mereka melarikan diri, membuat pemain Shenji mengomentari kurangnya kewaspadaan Chimera saat ia naik ke level 24. Tepat saat itu, Duo merasakan tangan raksasa menyerang dari belakang. Dan sementara Duo berasumsi bahwa ia menyadari kesalahannya terlambat, Shenji menegaskan bahwa ia akan melindunginya saat ia menguji kekuatan baru yang memungkinkannya untuk mengikat Chimera dalam rantai kehijauan. Ini tidak lain adalah Starlight Punishment Stardust Chain yang seharusnya menjerat target dalam rantai debu bintang yang terbakar, tetapi sekarang memberikan debuff acak melalui rantai selama 10 detik. Begitu saja, Duo mulai sembuh. Tepat saat itu, rantai itu pecah, menghasilkan ledakan hebat yang menghancurkan monster penyerang. Dengan itu, Duo kagum dengan kemampuan manusia tersebut saat ia memintanya untuk membiarkan dia menangani sisa monster ketika ia tiba-tiba merasa waspada karena 3 monster menyerang sang penyembuh dari segala arah. Iblis yang waspada itu bergegas menyelamatkan temannya setelah menyadari bagaimana
bagaimana ia belum memulihkan semua kekuatannya ketika ia tiba-tiba terkejut melihat bagaimana manusia itu telah membunuh monster yang merupakan buah dari skill yang rusak yang memulihkan kesehatan target dan memberikan Castor salah satu buffnya secara acak untuk waktu yang singkat. Perubahan mendadak ini membuat pahlawan kita terkejut karena ia telah mendapatkan kemampuan bertarung jarak dekat terbaik si merah. Sementara itu, di pintu masuk tempat para penjaga berdiri, para iblis melihat kehadiran yang mendekat, jadi mereka dengan cepat memintanya untuk pergi karena alam ini sekarang berada di hadapan tuan mereka atau mati. Namun gadis bersayap itu mengabaikan peringatan tersebut dan menunjukkan bagaimana total ada 12 musuh yang dilengkapi dan dilatih dengan baik, membuat mereka menyadari bahwa dia adalah seorang malaikat. Saat sang pejuang surgawi menunjukkan bagaimana mereka mabuk sebelumnya, dan bagaimana mereka bisa memiliki kecepatan reaksi yang lambat, membuat para iblis berpikir bahwa dia memuji mereka. Namun, tepat saat para penjaga memutuskan untuk menghabisinya, musuh alami telah menyimpulkan tindakan terbaik, yaitu memenggal kepala mereka semua dengan kecepatan tinggi. Dengan itu, ia menyarungkan pedangnya dan memberitahu yang lain bahwa mereka sekarang dapat melanjutkan perjalanan mereka. Orang tua itu mencoba memperingatkan Mang Fen bahwa meskipun dia yang terkuat dari ras mereka, dia harus tetap waspada terhadap musuh dengan kekuatan yang tidak diketahui. Namun Mang Fen meyakinkannya dan menegaskan bahwa musuh ini pasti akan memiliki titik lemah terlepas dari kekuatannya dan menjelaskan bagaimana dia akan segera menemukannya untuk membunuh iblis itu. Sementara itu, pemuda itu menggunakan Starlight Punishment, Stardust Storm untuk melepaskan teknik kerusakan area yang kuat. Dengan itu, sang protagonis menyarankan untuk melanjutkan ke lapisan berikutnya karena yang pertama sudah selesai, meninggalkan Doom yang sangat senang. Namun saat itu, pemuda itu menjadi korban serangan kejutan yang ia blokir dengan tengkorak monster di tangannya. Begitu saja, pahlawan itu dengan mulus menghentikan panah kejutan. Namun kenyataannya, pemuda itu panik setelah berjuang melawan kematian dan dengan itu merasa tertarik oleh sang pembunuh misterius. Tepat saat itu, ia mengenali penyerang kejutan itu karena tidak lain adalah malaikat terkuat sendiri. Ini membuat pahlawan kita yang tersipu merasa senang. Doom bertanya kepada protagonis tentang tindakan selanjutnya. Sementara para malaikat terkejut oleh iblis yang diduga mendekati mereka setelah memblokir serangan. Pejuang terkuat mereka sebelum bertanya-tanya apakah dia adalah orang yang sendirian membunuh semua monster. Melihat ini, Mang Fen bersiap. Pahlawan kita menyapa mereka dengan senyum polos, tetapi di matanya, pemuda itu memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya saat ia menegaskan bahwa ia sedang menunggunya. Ini membuatnya jijik sehingga Mang Fen dengan cepat meraih pedangnya dan menyerang pahlawan kita. Dengan itu, saat mereka berdua beradu pedang, pahlawan kita mulai berpikir tentang bagaimana ia tidak boleh menghabiskan lebih banyak waktu di alam ini. Saat malaikat itu menyerang penyembuh iblis, pemuda itu menegaskan bahwa ia tidak mengerti alasan di balik serangan mendadak ini. Dan sementara ia mencoba melakukan percakapan dengan gadis itu, gadis pedang itu tidak ingin mendengarnya. Mang Fen kemudian menggunakan pengamatan mendalamnya yang memungkinkannya untuk memeriksa statistik target untuk sesaat, memungkinkannya untuk menemukan bahwa skill bertarung Doom akan hilang dalam 8 detik. Dengan itu, sang malaikat menyerang langsung. Sang protagonis kemudian menegaskan bahwa dia harus mendengarkannya sebelum waktu mereka habis dengan nada mengancam. Melihat ini, Mang Fen terbang ke udara karena dia menantang pemuda itu untuk menyerangnya. Dengan itu, pedang malaikat penyerang diluncurkan. Pemuda itu mencoba menggunakan teknik menggambar pedang tebasan KLY untuk melawannya. Mang Fen akan memukul pahlawan kita, tetapi saat itu, sang protagonis yang meraih pedangnya di tengah penerbangan menegaskan bahwa dialah pemenangnya, membuat malaikat itu bingung. Tepat saat itu, sosok bersayap itu mendapati dirinya. Tersayat saat ia menyadari betapa musuhnya jauh di atasnya. Gadis itu jatuh dari langit. Melihat ini, monster menyerbu ke arahnya. Mang Fen, yang baru saja mengalami kekalahan telak, tidak punya cara untuk melawan. Namun saat itu, monster itu disayat menjadi 2 bagian. Manusia yang menyelamatkan malaikat itu bertanya padanya apakah dia sekarang siap untuk berbicara dengannya. Penampilan ini membuatnya mendapatkan pujian dari Doom dan antek-anteknya, melihat bagaimana sang penyembuh berpengetahuan luas dalam seni bela diri. Ini membuat para malaikat dipenuhi rasa takut saat petarung terkuat mereka jatuh di tangan protagonis kita, yang membuat mereka menyadari betapa kuatnya dia sebenarnya. Pemuda itu kemudian meminta penjelasan atas kekerasan yang tiba-tiba saat ia menegaskan bahwa ia tidak bermaksud jahat. Namun kata-kata ini memicu Mang Fen karena dia bersumpah untuk membalas sesama malaikat yang dibunuh oleh pahlawan. Jika pemuda itu tidak tahu tentang insiden seperti itu, tepat saat itu ia teringat awal petualangannya dan mengklaim banyak kematian
kejadian sebagai kesalahan di pihaknya. Tiba-tiba, suara yang tidak menyenangkan menyatakan dirinya kesal karena orang luar telah menghabisi semua pelayannya. Para iblis kemudian dipenuhi dengan rasa takut saat entitas itu berjanji untuk menjebak mereka di sini. Sistem kemudian memberi pahlawan pencapaian Melting Fire Butcher karena membersihkan lapisan ini dan memberitahu bahwa pintu keluar sedang menutup karena mode sulit diaktifkan dengan bos yang marah. Dengan itu, gua mulai berguncang. Pahlawan kita dengan cepat meraih malaikat itu dan menariknya keluar dari bahaya. Tepat saat itu, tanah di bawahnya meledak. Dengan itu, Mang Fen menuntut untuk mengetahui alasan di balik penyelamatan itu. Jadi, pemuda itu menegaskan bahwa ia akan tidak berdaya tanpanya. Melihat bagaimana ia bertujuan untuk sampai ke camp malaikat, meninggalkannya dengan wajah terkejut dan memerah. Saat mereka melarikan diri, pemuda itu meminta si merah untuk mempercepat. Namun Do meyakinkannya dengan menyatakan bahwa ia bisa menangani dirinya sendiri. Saat malaikat itu akan terbang, orang tua itu meminta gadis itu untuk melarikan diri secepat mungkin karena pintu keluar hampir tersegal. Tepat saat itu, Mang Fen meraih pahlawan kita, mengerahkan sayapnya, dan terbang bersamanya sambil menunjukkan bagaimana ia tidak cukup cepat. Dengan itu dimulailah pelarian udara ketika tiba-tiba mereka berdua mendapati diri mereka di bawah mir berapi yang turun. Pemuda itu memutuskan untuk segera turun tangan saat ia menghancurkan batu besar sebelum mencapai mereka. Dengan itu, pintu keluar menjadi terblokir sebelum mereka bisa melarikan diri. Sang protagonis kemudian mengusulkan kepada Mang Fen untuk mengalahkan bos pelebur api bersama-sama karena ini adalah satu-satunya cara mereka untuk melarikan diri dari alam rahasia. Namun sosok bersayap itu menegaskan bahwa ia tidak akan pernah bekerja sama dengan iblis. Tepat saat itu, mereka berdua bergabung dengan Doong dan antek-anteknya ketika tiba-tiba suara yang tidak menyenangkan terdengar mengutuk para malaikat dari dalam gua, mengejutkan Ming Fin. Monster lava yang kuat mendiami bagian terdalam gua, yang merupakan lapisan ketiga dengan monster itu membunuh para malaikat. Salah satu pria yang terluka memohon kepada sekutunya di lapisan pertama untuk menyelamatkan mereka. Monster lava kemudian menegaskan bahwa ia akan mencabik-cabik pembunuh budatnya setelah membunuh para malaikat. Dengan itu, sang protagonis memutuskan untuk memanfaatkan malaikat terkuat dan komandan Doom untuk membunuh bos dan melarikan diri dari penjara bawah tanah saat ia siap untuk memperoleh hadiah tersembunyi gua itu, dan sistem memberitahu pemain bahwa tantangan telah diperketat dengan meningkatkan kekuatan monster. Dengan perkataan itu, monster dibangkitkan kembali. Ini membuat sang protagonis khawatir karena sistem melakukan terlalu banyak hal. Saat monster yang dibangkitkan kembali menyerbu para pembunuh mereka, para iblis terkejut saat malaikat itu menyadari bahwa mereka harus membunuh mereka lagi terlebih dahulu. Dengan itu, Do menyerbu ke depan, menegaskan bahwa ia tidak akan mengikuti perintah seorang malaikat. Mang Fen kemudian menggunakan skill pedang bulu yang memungkinkannya melepaskan hujan pedang pada monster yang tetap tidak terpengaruh oleh serangan itu. Hal ini membuat malaikat takut bahwa monster di dalam gua mungkin merepotkan melihat betapa kuatnya mereka saat dia mendesak untuk menyelamatkan teman-temannya. Doom bertarung dengan sengit saat ia menegaskan bahwa ia bisa dengan mudah membunuh monster yang sama untuk kedua kalinya. Sementara itu, pahlawan kita terhibur dengan reanimasi ini karena itu adalah alasan sempurna untuk menguji item menang dari sistem. Dengan itu, item Flame Massacre telah dilepaskan, memungkinkan penggunanya untuk menggandakan critical damage yang ditimbulkan pada target. Hal ini membuat sang pahlawan muda mendapatkan pencapaian Flame Butcher beserta efek khusus semua kelas yang sangat meningkatkan critical damage pada lawan berelemen api berdasarkan input mana miliknya. Sang protagonis terpukau oleh hadiah dari sistem dan menyadari bahwa akan sangat menguntungkan baginya untuk mendapatkan item paling kuat di alam ini sebelum pergi. Dan sementara Dune yang haus pertempuran merasa tidak puas karena campur tangan sang tabib, sang malaikat merasa terpesona oleh kekuatannya. Tiba-tiba, salah satu pelayan Doom berlari ke tuannya dan memberitahu bahwa para penjaga yang mereka tempatkan di pintu masuk semuanya dibantai oleh klan musuh. Hal ini membuat sang komandan merah terkejut saat ia menoleh ke arah gadis itu, menuduhnya telah merenggut nyawa prajuritnya. Dengan itu, Dune menyerangnya untuk membalas dendam atas anak buahnya yang gugur. Sang protagonis tidak punya pilihan selain turun tangan. Pahlawan kita menjelaskan kepada komandan yang marah itu bahwa mereka perlu bekerja sama untuk bertahan hidup alih-alih menyelesaikan dendam lama. Mendengar ini, Do menuntut penjelasan karena sang pahlawan ingin melindungi dan bekerja sama dengan sang pembunuh malaikat. Sang pahlawan memutuskan untuk mengarang kebohongan yang solid karena ia takut akan reaksi sang iblis jika mengetahui bahwa ia ingin berpindah pihak. Namun, karena tidak dapat menemukan alasan yang meyakinkan, pemuda itu mengaku telah jatuh cinta pada
gadis bersayap itu. Hal ini membuat para iblis benar-benar terkejut. Pemuda yang menciptakan karakter lain ini dengan mudah berpura-pura menjadi pengagumnya saat ia mulai mendeskripsikan latar belakang gadis itu. Penampilan ini cukup untuk menipu Doom karena ia sekarang yakin bahwa pemuda itu benar-benar jatuh cinta. Lai Mangfin dengan cepat melepaskan diri dari genggamannya. Melihat betapa baik pria ini mengenalnya, ia menegaskan bahwa lidah manisnya tidak akan cukup untuk memikat dirinya karena ia takut pria itu memiliki niat buruk. Sang protagonis mengaku jujur dan menegaskan bahwa mereka harus mengesampingkan perbedaan mereka demi menyelesaikan gua ini. Dengan itu, Liang Fin memutuskan untuk memanfaatkan sang pahlawan sebagai cara untuk membebaskan rakyatnya dengan menyatakan bahwa pria itu harus membantunya untuk membuktikan perasaannya. Sementara Junwu yang takut akan kekuatan pemuda itu mulai berpikir bahwa akan lebih baik jika membawa malaikat kuat seperti Mang Fin ke pihak mereka. Maka sang protagonis memimpin jalan karena mereka harus berjuang demi kelangsungan hidup mereka. Sang tabib licik merasa puas karena ia berhasil menipu malaikat dan iblis. Begitu ia mendapatkan hadiah di alam ini, pemberontakan mereka akan mudah ditangani. Dengan itu, ketiganya tiba di lapisan kedua dari alam rahasia tersebut. Setelah menunjukkan bahwa gerbang ke level berikutnya ada di puncak, Mang Fran membentangkan sayapnya dan melesat ke sana, tetapi sang protagonis mencoba menghentikannya. Menurutnya, terbang dilarang di level ini, yang membuatnya penasaran ketika tiba-tiba Liang tersambar petir. Pemuda itu bergegas memeriksa sang malaikat yang jatuh. Namun saat ia memeriksa, gadis itu menegaskan bahwa ia tidak terluka parah. Saat itu juga, Dune mencoba memanjat gunung karena terbang tidak berguna. Hal ini membuat sang pemain waspada saat ia mendesak si pria merah untuk tetap di tempatnya, membuat Do menyadari bahwa ia pun berada dalam situasi yang berbahaya. Tepat saat itu, sang iblis terhempas oleh semburan lava yang tiba-tiba yang membuatnya jatuh ke tanah dalam kesakitan yang luar biasa. Hal ini mengejutkan sang pemuda karena semburan lava seharusnya tidak diprogram sekuat ini. Tepat saat itu, sistem memberitahunya bahwa semua kerusakan yang ditimbulkan di lapisan ini akan berlipat ganda karena peningkatan kesulitan, membuat sang pemuda memahami mengapa dua sekutunya yang kuat terluka. Melihat ini, sang protagonis memutuskan untuk menangani masalah ini secara pribadi. Maka, ia mulai memvisualisasikan jalurnya, menyadari bahwa kesulitan permainan tidak ada artinya bagi pahlawan kita, karena ia adalah pembuat game yang menciptakan dan menghafal jalur teraman. Tanpa monster di lapisan ini, pahlawan kita hanya perlu tetap berada di jalan aman untuk melewati level ini. Namun tiba-tiba, sang pemuda menginjak jebakan. Saat ia menghindari ledakan di saat-saat terakhir, sang pahlawan terkejut karena titik ini seharusnya tidak ada jebakan. Tiba-tiba, ledakan lain terjadi, melemparkan pahlawan kita dari gunung. Kejatuhannya membuat Dune khawatir dan waspada. Sang protagonis sulit mempercayai kegagalannya karena ia yakin telah tetap berada di rute aman. Tepat saat itu, sistem memberitahunya bahwa rute aman telah diatur ulang karena permainan menjadi lebih sulit. Hal ini membuat sang pemuda kesal karena sepertinya sistem sengaja mengejeknya. Saat Doom bertanya-tanya tentang rencana pemuda itu, melihat bagaimana ia tidak beristirahat setelah jatuh, sang malaikat menunjukkan bahwa rute aman pasti ada karena hanya sebagian batu yang dipenuhi jebakan. Chenji tidak mengerti mengapa permainan menjadi begitu menantang setelah peningkatan kesulitan. Dengan itu, sang pemuda menyerang untuk kedua kalinya. Baik Doom maupun Lai Mangfin terkejut dan penasaran melihat sang protagonis kembali menuju jebakan yang melukainya. Begitu ia menyentuh batu itu, sang pemuda mendapati dirinya terlempar dari gunung sekali lagi oleh semburan lava, membuatnya jatuh lagi ke tanah. Dengan itu, Shenzi memutuskan untuk mengulangi prosedur yang sama. Maka, ia terus memicu jebakan yang sama berulang kali, tetapi ia masih belum puas, yang membuat sang malaikat penasaran. Hal ini membuat Doom berspekulasi bahwa pemuda itu menikmati rasa sakit, sementara Doom berspekulasi bahwa ia mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Sang protagonis tergeletak terbakar di tanah. Sistem kemudian memberitahunya bahwa mereka yang bertahan dari letusan api cair sebanyak 10 kali akan mendapatkan pencapaian khusus. Dan dengan pahlawan kita yang merupakan kelas Starlight, ia mendapatkan aura resistensi api. Chenji merasa senang karena ia akhirnya memperoleh kemampuan yang ia ciptakan untuk melewati level ini, yang memberinya 200 poin resistensi api. Sang protagonis kemudian menoleh ke sekutunya dan menegaskan bahwa tidak ada rencana yang diperlukan sekarang karena ia akan membawa mereka ke lapisan ketiga. Setelah beberapa waktu, saat mereka bertiga mendaki bersama, sang pahlawan menasihati sekutunya untuk menjaga jarak dan mengubah arah setelah setiap jebakan. Namun keduanya merasa khawatir karena ini adalah rute jebakan sebelumnya, membuat sang malaikat berspekulasi bahwa ini bukan kecelakaan. Saat ia mengaktifkan kekuatan barunya, Chenji menegaskan kepada keduanya bahwa ia sudah memikirkan semuanya. Kali ini, sang protagonis tersenyum lebar saat ia mengaktifkan jebakan tersebut. Melihat bagaimana ledakan itu tepat di wajahnya, Do merasa khawatir
khawatir dengan temannya. Namun Shenji tetap tenang dan bahkan mendeskripsikan magma mendidih bertekanan tinggi itu sebagai air hangat yang lembut, membuat Dom terkejut dan Liang Fin menyadari bahwa ini adalah keterampilan resistensi yang memblokir kerusakan tetapi bukan rasa sakit, membuat Shenji tampak tidak mementingkan diri sendiri di matanya. Dengan kekebalan di tangannya, protagonis kita yakin bisa mencapai lapisan terakhir. Sementara itu, di tingkat terakhir alam rahasia, para malaikat yang berjuang terhempas oleh kekuatan monster dan bahkan berspekulasi bahwa ia setidaknya berpangkat esensi. Tepat saat itu, penghalang retak. Sang malaikat mendesak sekutunya untuk bertahan karena orang yang membantai monster di lapisan pertama pasti malaikat yang kuat, yang berarti mereka hanya perlu bertahan sampai kedatangannya. Monster itu kemudian dengan senang hati mengungkapkan kepada mereka bahwa orang yang menaklukkan lapisan pertama sebenarnya berasal dari klan saingan. Dengan itu, monster itu membuat mereka memilih antara mati di tangannya atau di tangan iblis, membuat para malaikat panik saat mereka meminta instruksi kepada sang satria. Sang malaikat kemudian menegaskan bahwa terlepas dari siapa yang memasuki lapisan ini, ia akan membiarkan mereka melarikan diri dengan bermain sebagai tumbal. Tepat saat itu, pahlawan kita selesai mendaki. Sang protagonis akhirnya mencapai lapisan terakhir. Maka ia membuka pintu raksasa itu. Namun begitu ia melakukannya, ia mendapati kepalanya terkena proyektil cepat yang tiba-tiba. Pahlawan kita mengenalinya sebagai bulu misleat, keterampilan milik penguasa malaikat yang memungkinkan seseorang mengutuk target dengan semua nilai kebencian untuk jangka waktu tertentu. Dengan itu, raksasa itu berbalik ke arah pahlawan kita, mengenalinya sebagai pembantai pelayannya. Maka ia mengeluarkan pedang raksasa dari intinya sebelum menyerang pemuda itu untuk melenyapkannya. Melihat bagaimana monster itu menyerangnya secara langsung, Kenji menyadari bahwa ia telah dipermainkan. Dengan itu, ia dan kedua sekutunya bekerja sama untuk memblokir serangan raksasa itu. Sang gadis kemudian menegaskan bahwa ia dan para iblis tidak memiliki peluang jika sendirian saat ia memanggil kaumnya untuk meminta bantuan. Dan sementara pemandangan murid pendekar pedang itu menimbulkan pertanyaan di antara para malaikat, sang satria menunjukkan betapa bodohnya gadis itu. Dengan itu, ia memerintahkan anak buahnya untuk lari, membuat gadis yang terkejut itu penasaran. Setelah meninggalkan tempat itu, sang pemuda menegaskan bahwa gadis itu harus mati menggantikan mereka sebelum menyegel pintu keluar dengan sihir es. Melihat ini, sang pahlawan menyadari bahwa para malaikat berencana meninggalkan mereka di sini bersama monster itu. Tak lama kemudian, sang malaikat bertanya kepada ksatria tentang alasan mereka tetap tinggal. Jadi, ia menjelaskan bagaimana mereka tidak punya cara untuk keluar dari tempat ini kecuali bosnya mati dan bagaimana mereka harus menunggu monster, Doom, dan Lai Mangfin saling menghancurkan sebelum menghabisi mereka semua. Suara benturan putus asa terdengar dari balik pintu. Raja Iblis mendesak sang malaikat untuk membuka pintu keluar karena ia hampir mencapai batas kemampuannya. Namun, Lai Mangfin menjelaskan bagaimana segel es ini adalah teknik eksklusif dari klannya dan bagaimana kematian berapal mantra adalah satu-satunya cara untuk memecahkannya dengan cepat. Monster itu menyatakan keinginannya untuk melihat berapa lama mereka bertiga bisa bertahan darinya. Dom kemudian menegur gadis itu atas klan hipokritnya karena mereka bahkan siap mengorbankan kaumnya sendiri. Mendengar ini, Lai Mangfin membentangkan sayapnya dan menegaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang alasan perilaku rekannya itu dan yakin bahwa karena kesalahannya adalah tugasnya untuk memperbaiki kesalahan ini sebelum menebas lengan atas monster itu. Dengan itu, gadis bersayap itu jatuh dari langit. Lai Mangfin menggunakan keterampilan penguras nyawa yang disebut Burning Feather yang akan membakar sayapnya dan memberinya kekuatan besar sebagai ganti nyawanya sendiri setelah sayapnya terbakar. Habis, pahlawan kita menegaskan bahwa tidak perlu cara ekstrim seperti itu, tetapi Lai Mangfin menegaskan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan bos yang kuat dan keluar dari domainnya. Jadi, sang penyihir menjelaskan bahwa ia sebenarnya tahu titik lemah monster itu, membuat malaikat dan iblis terkejut. Sang protagonis menjelaskan bahwa makhluk alam rahasia yang digunakan untuk menjaga artefak suci tertentu memiliki keinginan dan pikiran mereka sendiri seiring berjalannya waktu. Saat bos hampir selesai beregenerasi dan akan memasuki fase kedua, sang pemuda menjelaskan bagaimana artefak biasanya menangkal penjaga yang berlawanan atributnya, yang dalam kasus ini adalah artefak suci ditunggu di balik binatang buas berapi itu. Sebelum menjelaskan bagaimana mereka bisa merasakan kekuatan besar item tersebut. Meskipun ada segel di antara mereka, membuatnya sekali lagi mendapatkan pujian dari Dom. Namun pengetahuan ini bukanlah sesuatu yang mengesankan untuk dimiliki, karena sang protagonis adalah pencipta asli gen tersebut. Binatang buas berapi itu mulai mengutuk ketiga petarung karena membuat dirinya menderita sebelum memanggil bala bantuan. Saat sistem memberitahu pahlawan kita bahwa bos yang marah itu memasuki tahap kedua, monster itu memerintahkan antek-anteknya untuk membunuh semua penyusup. Melihat ini, sang tabib meminta sekutunya untuk mengalihkan perhatian monster sementara ia mengambil artefak suci, membuat Dom khawatir. Jadi, protagonis meminta si
pria merah untuk percaya karena resistensi apinya seharusnya memungkinkannya melewati lava di dalam tungku. Dengan itu, ketiganya mempersiapkan diri untuk bentrokan besar. Dengan itu, kedua belah pihak saling menyerang. Lai Mangfin bergegas menuju monster untuk membuka jalan bagi iblis dan manusia. Keterampilannya, Archangel Sword, mengukir jalan dengan menguapkan segalanya di jalurnya saat ia mendesak keduanya untuk bergegas. Maka, sang tabib dan komandan iblis bergegas menuju tungku. Setelah menebak rencana mereka, sang bos memutuskan untuk menyerang pahlawan kita untuk mencegah kekalahannya sendiri. Namun yang mengejutkan sang pahlawan, Do mencegat monster itu sebelum menggunakan demonisasinya. Dan setelah menegaskan bahwa ia akan baik-baik saja, si pria merah meninggalkan artefak itu di tangan pahlawan kita. Setelah mencapai lava, sang pemuda melompat ke udara dan mengaktifkan resistensi apinya sebelum terjun ke dalam lava yang membakar. Sekutunya lega melihatnya mencapai lava. Hati Es hampir berada dalam jangkauan pahlawan kita ketika tiba-tiba sang bos yang marah menjulurkan tangannya ke dalam tungku untuk mengambil manusia itu. Keselamatan hampir ada di tangannya, tetapi sebagai gantinya, ia hampir berada dalam cengkeraman maut. Monster itu kemudian menutup tinjunya dengan ganas. Dengan itu, sang bos merasa senang dan musuhnya dipenuhi rasa takut karena semua berspekulasi akan kegagalan sang tabib. Ketika tiba-tiba sang pemuda muncul dari lava dengan hati es, membekukan bos dan menghilangkan resistensinya selama 15 detik, membuat sekutunya sangat gembira. Dengan itu, sang protagonis merasa lega. Ketika tiba-tiba, keterampilan Angel Grass menyambar artefak itu dari tangannya. Bacong sangat senang melihat bahwa alam rahasia mengandung artefak rahasia. Dan ketika dimintai penjelasan oleh gadis itu, ia menegaskan bahwa ia akan mengirimkan hati es itu ke camp mereka. Lai Mangfin menegaskan bahwa ia tidak akan pernah menyangka akan bertemu sampah seperti itu di jajaran mulia camp malaikat yang benar. Do menegaskan bahwa ia harus berhenti mencela dan mulai menghajar. Maka baik malaikat maupun iblis menyerang si pencuri yang membuatnya geli. Saat ia mengaktifkan hati es, Bacong mengingatkan mereka bahwa ia sekarang memiliki artefak suci, membuat keduanya membeku dan tidak bisa bergerak. Melihat bagaimana dua petarung hebat itu bukan tandingan kekuatannya, sang pemuda tertawa histeris, menganggap dirinya telah menjadi malaikat terkuat. Tepat saat itu, pahlawan kita mendekati si pencuri dan menegaskan bahwa ia tidak memberinya izin untuk bermain dengan artefaknya. Bai Chong mengenali pahlawan kita sebagai orang misterius dari dunia yang berbeda. Setelah menghela napas kecewa, pahlawan kita menegaskan bahwa para malaikat telah sangat menyimpang dari desain mulia mereka. Itulah sebabnya ia akan tinggal bersama para iblis, menghindarkan mereka dari pengkhianatan. Melihat sang pemuda mengeluarkan pedang membuat sang satria berspekulasi bahwa ia akan diserang secara langsung. Namun saat ia berbalik, sang pemuda menegaskan bahwa ia bukan prioritas utamanya sekarang, karena sang bos jauh lebih mendesak. Dengan itu, monster lava itu terbelah menjadi dua oleh Flame Slaughter yang menggandakan kerusakan dan membatalkan resistensinya, yang akhirnya menyebabkan kematiannya, membuat para malaikat bingung dengan kekuatannya. Sistem menghadiahi dia dengan pencapaian Enemy of the Blaze serta helm dan sarung tangan baju besi magma beserta Magma Lord sebagai hewan peliharaan karena menjadi yang pertama membunuhnya, yang membuatnya senang. Ini membuat sang malaikat marah karena ia berharap bisa membunuh Raja Lava secara pribadi saat ia melepaskan kekuatan hati es. Tepat saat itu, sang pemuda mengaktifkan baju besi magmanya. Tetapi mantra kuat itu cepat menghasilkan ledakan instan. Namun pahlawan kita, yang baru saja melengkapinya tepat waktu, tidak terluka karena ia sekarang mengenakan 3 potong set magma, yang akan memberikan kekuatan tergantung pada berapa banyak potongan yang dimilikinya. Bacong mendesak anak buahnya untuk membantunya mengalahkan manusia itu sebelum ia memberikan harta alam itu ke klan musuh. Pahlawan yang terhibur memutuskan untuk meniru sang satria dan memanggil bala bantuannya sendiri. Dengan satu ketukan stafnya, sang protagonis memanggil Magma Lord yang baru saja mati, yang mampu menggunakan Magma Fist, dan meskipun kehilangan sebagian besar kekuatannya, tinju itu menjadi 3 kali lipat ukuran aslinya. Kehadiran hewan peliharaan pahlawan kita yang terlahir kembali mendesak para malaikat untuk menggunakan penghalang pertahanan mereka. Para malaikat berjuang untuk menangkis serangan itu, tetapi melihat penghalang mereka, membuat pahlawan menyadari mengapa mereka bisa menahan bos begitu lama dan menunjukkan bagaimana hal itu tidak berpengaruh padanya saat ia merapalkan Flame Shield, yang setelah dipengaruhi oleh glitch memungkinkan pengguna untuk memberikan jumlah kerusakan api yang gila pada unit ramah, membuat mereka bingung dalam pesakitan. Setelah merasakan kekuatan orang luar, sang satria memutuskan untuk menggunakan hati esnya untuk segera mengakhirinya. Ketika tiba-tiba ia mendapati dirinya tidak bisa bergerak oleh Modified Control Dispel yang menahan sekutu selama 10 detik. Dengan itu, artefak suci malaikat itu direbut. Sang protagonis, yang dengan cepat membebaskan sekutunya dari es, mulai berpikir betapa mudahnya baginya untuk melawan para malaikat dengan keterampilan glitch-nya. Setelah dilepaskan
Bahkan, si pria merah yang marah bertekad untuk membantai para malaikat yang tak tahu malu itu, sehingga ia menyerang sang satria untuk mengakhiri hidupnya, hanya untuk diblokir oleh gadis itu. Iblis yang marah itu terkejut melihatnya membela kaumnya meskipun tindakannya. Lai Mangfin menjelaskan bahwa ia tidak melakukannya untuknya karena tetua klan mereka yang melarikan diri di awal pasti menunggu di pintu keluar alam rahasia yang telah berubah, menegaskan bahwa pertempuran habis-habisan akan terjadi antara dua klan jika sang satria dan anak buahnya dibantai secara sembarangan. Dengan itu, pahlawan setuju untuk mengampuni para malaikat, tetapi memutuskan untuk memberlakukan dua syarat. Mengundang rasa ingin tahu gadis itu, setelah memikirkan bagaimana murid pendekar pedang itu benar tentang pertumpahan darah, sang pahlawan menyadari bahwa ia tidak ingin bergabung atau melawan klan malaikat. Jadi ia memberlakukan kematian. Sang satria sebagai syarat pertama, menyatakan bahwa kem malaikat harus menanganinya, yang dikonfirmasi oleh gadis itu setelah melihat bagaimana teguran atas kejahatannya. Sang pahlawan kemudian memutuskan untuk memberlakukan syarat keduanya, menyatakan bahwa ia menginginkan Lai Mangfin, yang membuatnya terkejut dengan wajah memerah. Sementara itu, sang lelaki tua menegaskan kepada pasukannya di gerbang bahwa tidak ada kerugian yang akan terjadi jika kaum mereka muncul dari portal. Tetapi jika ternyata itu adalah iblis, mereka harus siap mempertaruhkan nyawa untuk membunuhnya. Tepat saat itu, semua prajurit terkejut saat sebuah suara merespons dari portal. Menemukan tantangan dalam tatanan malaikat, komandan tentara Succubus yang datang merasa terhibur. Setelah diturunkan oleh anak buahnya, sang Succubus menegaskan bahwa dua sepatu miliknya tidak cukup untuk mereka bagi. Tepat saat itu, salah satu malaikat berlutut dan mulai mengagumi sang jenderal ketika tiba-tiba prajurit lain terpesona oleh iblis itu. Hal ini menegur sang tetua yang menggunakan Divine Persuasion Dispel miliknya untuk membebaskan anak buahnya sambil menjatuhkannya ke tanah. Hal ini membuat sang Succubus menegur kekejamannya terhadap kaumnya sendiri. Dengan itu, lelaki tua itu memerintahkan para prajurit untuk memperkuat pikiran mereka dan membentuk formasi untuk memurnikan Succubus. Dengan itu, mereka menggunakan teknik rahasia mereka, Holy Light Baptist, yang merupakan serangan skala besar yang kekuatannya bergantung pada jumlah malaikat, terutama efektif melawan makhluk kegelapan. Maka, seberkas cahaya yang kuat mulai turun, menyerang sang jenderal iblis. Sang Succubus menunjukkan bagaimana para malaikat bahkan menggunakan artefak suci cahaya untuk menghadapinya. Jadi sang tetua menjelaskan bagaimana serangan ini dimaksudkan untuk membalas dendam saudara mereka yang gugur oleh musuh tertentu dalam satu pukulan dan bahwa ia harus sangat gembira karena dibunuh olehnya. Tetapi saat ketegangan mulai meningkat di antara kedua belah pihak, Heart of Ice tiba-tiba dirapalkan, melindungi sang Succubus dari cahaya pemurnian malaikat. Sang tabib telah tiba bersama dua sekutunya. Dengan itu, cuaca dingin dilemparkan kepada para malaikat. Sang pahlawan segera memeriksa sang Succubus, yang menegaskan bahwa para malaikat terlalu kuat baginya karena mereka bahkan mampu membakar sayapnya. Hal ini membuat sang protagonis marah karena para malaikat hampir melenyapkan anaknya saat senjatanya yang baru menghancurkan pecahan artefak cahaya serta meningkatkan kerusakan pada para malaikat. Dengan itu, para malaikat mendapati diri mereka terjebak dalam es, membuat gadis itu waspada. Maka, Lai Mangfin memohon kepada sang tabib untuk mengampuni mereka karena kematian mereka akan memicu konflik yang lebih besar antara malaikat dan iblis. Sang pahlawan setuju untuk melepaskan mereka hanya jika ia setuju untuk menandatangani gulungan di tangannya. Ini adalah kontrak emas yang akan sangat meningkatkan pengalaman miliknya beserta hadiah penjara bawah tanah sementara juga menjadikan pahlawan kita satu-satunya yang dapat menikmatinya. Melihat bagaimana sang tetua berada di ambang kematian, sang malaikat tidak punya pilihan lain. Maka, seperti yang dijanjikan, saudara-saudaranya dibebaskan setelah menandatangani kontrak. Sang tetua mengenali pemuda itu sebagai orang yang membunuh malaikat jatuh miliknya dan bersumpah untuk melenyapkannya dengan amarah sebelum mendesak gadis itu untuk kembali ke sisi mereka. Tepat saat itu, sebuah portal tiba-tiba terbuka di dekat sang tetua. Dari sana keluarlah sang satria yang babak belur yang memohon kepada lelaki tua itu untuk tidak mendengarkan gadis itu, mengklaim bahwa dialah yang membantu para iblis memperoleh hati es setelah jatuh hati pada orang luar. Namun Liang Fin menegaskan bahwa dialah satu-satunya pengkhianat ras mereka dan bertanggung jawab atas banyak sekali korban. Sementara Doo merasa terhibur dengan konflik internal malaikat saat iblis mencoba membujuknya untuk bergabung dengan tujuan mereka. Gadis itu menjelaskan bahwa ia mencoba melawan iblis dan hanya bersekutu dengan mereka karena ia tidak punya pilihan lain. Dengan itu, gadis itu menegaskan bahwa ia akan segera mengeksekusi sang ksatria. Dune mencoba ikut campur tetapi segera dihentikan. Pahlawan kita menegaskan bahwa mereka berhutang pada Lai Mangfin yang membantu mereka melarikan diri meskipun ada dendam
lama dan bahwa mereka harus membiarkan para malaikat mengadili sang satria, yang membuatnya mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari gadis itu. Tetapi saat sang tetua mencoba berdebat, sambaran petir tiba-tiba jatuh dari langit. Rentetan data mulai jatuh dari langit. Sang protagonis terbingung karena pohon dunia tiba-tiba muncul. Sementara itu, di kota C di dunia fisik, seorang ilmuwan menyatakan bahwa mereka masih menganalisis kondisi fisik dan neurologi subjek tersebut. Karena di atas meja dingin terbaring tubuh asli pahlawan kita yang tidak sadarkan diri yang gamennya akan diperbarui. Digital Arboretum yang juga dikenal sebagai pohon dunia adalah asal dari semua ras di dalam game sambil juga menjadi pusatnya karena menyimpan data pemain dan setiap elemen game. Tetapi pohon dunia sebenarnya seharusnya muncul jauh di kemudian hari. Semua merasa waspada saat pohon dunia mulai menyerap kekuatan hidup mereka. Beberapa tidak bisa melarikan diri seperti sang satria yang memohon penyelamatan. Tepat saat itu, pedang terampil para malaikat memotong lengannya menyelamatkannya dari pohon itu. Sementara gadis itu menegaskan bahwa niatnya mulia, sang satria merasa marah. Sang tetua meminta mereka untuk menghentikan perselisihan mereka dan menegaskan kepada sang satria bahwa Lai Mangfin baru saja menyelamatkannya dari pohon dunia dan bahwa mereka harus memanggil tuannya untuk mengendalikan situasi ini. Sang pahlawan tidak bisa mengerti kemunculan pohon dunia yang tiba-tiba sementara Doom mendesaknya untuk melarikan diri. Sang sucubus memutuskan untuk memanggil. Bala bantuan pun tiba karena menghadapi asal-usul dari semua ras bukanlah tugas yang mudah dan dua portal yang saling berlawanan pun terbuka. Dari portal pertama muncul Rian, sang santo pedang dari klan malaikat, dan dari portal kedua muncul Gloss, sang sarjana bayangan. Saat sang pahlawan mulai berpikir betapa prematurnya pertemuan kedua sosok ini, sistem menyatakan bahwa pohon tersebut adalah bentuk intervensi luar yang menjadi alasan mengapa ia harus bertindak cepat. Dua sosok perkasa dari pihak yang berlawanan itu mulai merapal Veil of Worldly Fae, sebuah keterampilan yang membutuhkan intervensi dari dua klan yang bertikai untuk menekang pohon tersebut dan memperbaikinya setelah selesai. Mendengar itu, sang pahlawan meminta sekutunya untuk membantunya mencapai pohon sebelum terisolasi, sembari menegaskan bahwa mereka tidak punya waktu untuk penjelasan detail. Saat ia mengaktifkan banyak keterampilan penambah kecepatan demi mencapai pohon itu, Dom dan Li Mangfin merasa penasaran dengan pemuda yang menerjang ke arah yang tampak seperti kematian pasti. Sang sarjana bayangan menyadari keberadaan mereka bertiga dan memutuskan untuk tidak ikut campur, membuat pahlawan kita merasa bersyukur karena NPC cerdas sepertinya mudah untuk diajak berkompromi. Namun tiba-tiba, sebuah pedang cahaya menghalangi jalan mereka. Ini adalah ulah santo pedang yang tidak masuk akal, yang menggunakan keterampilan Sword Body Doppelganger untuk memanggil klon energi yang hampir sekuat tubuh aslinya selama 10 menit. Sang protagonis mendesak Li Mangfin untuk membuka jalan, sehingga gadis itu meminta maaf kepada gurunya sebelum menerjang klon tersebut dan melenyapkannya dalam satu tusukan. Dengan itu, pahlawan kita akhirnya berhasil memasuki penghalang. Lakin kemudian berhadapan langsung dengan pohon dunia yang mengejutkan para malaikat dan iblis. Pemuda itu dengan cepat melakukan kontak dengannya. Sistem mendesaknya untuk mencoba mencapai dunia nyata karena ia berharap dapat membuat dunia luar menyadari situasinya. Sesaat kemudian, cahaya terang pun terpancar. Begitu berada di dalam pusat permainan, pemuda itu mencoba menghubungi para ilmuwan, menanyakan alasan di balik penjara virtualnya. Tepat pada saat itu, hitung mundur untuk pembaruan sistem pun dimulai. Saat gelombang data menyerang pemuda itu, sistem menegaskan bahwa ia menemukan penyusup asing yang hidup di luar sistem. Pembaruan tersebut akan memprioritaskan penghapusan gangguan misterius itu, dan saat dirinya mulai dilenyapkan, sang pemuda merasa waspada. Begitu hitung mundur mencapai angka 0, pemuda itu tampaknya telah menemukan sesuatu. Dengan itu, dunia beta pun berakhir. Setelah permainan diperbarui, seorang pria memasuki ruangan untuk menanyakan perkembangan terbaru. Ilmuwan tersebut menjelaskan kepada Tuan Wang bahwa meskipun mereka telah berusaha keras, mereka tidak dapat menghubungi Cheng, yang mungkin tidak akan pernah bangun setelah pembaruan tersebut. Awalnya, Wang tampak prihatin dengan kondisi temannya yang tertidur. Namun pada kenyataannya, ia sangat gembira karena mendapat kesempatan untuk menguasai harta kekayaannya. Dengan itu, para ilmuwan memberitahu presiden bahwa para investor ingin merilis server tersebut yang kemudian ia setujui. Wang kemudian menuntut untuk meningkatkan waktu tunggu pohon dunia hingga maksimal dan merampas pengalaman para penguji beta sebelum melanjutkan. Dengan itu, dunia pun telah diatur ulang. Saat sebuah hantaman kuat muncul dari pohon dunia, menghempaskan pahlawan kita ke belakang dan membuat sekutunya merasa khawatir padanya. Maka dimulailah proses pengambil alihan paksa di mana semua orang berhenti bergerak
bergerak, membuat pahlawan kita terkejut sebelum jatuh terjembab. Menyadari betapa semua orang kehilangan kemampuan untuk bergerak, pemuda itu menyimpulkan bahwa ini adalah hasil dari override system. Hal ini membuat Chengi murka karena orang-orang di luar sana memulai ulang permainan sementara pikirannya terjebak di dalam. Maka ia pun bergegas menuju pohon dunia. Namun melihat bagaimana ia tidak memiliki tingkat akses yang diperlukan untuk menggunakan pohon itu, sang pemuda mulai berpikir bahwa ia akan tetap berada di sini selamanya. Tepat saat itu, sistem memintanya untuk tenang, mengingat pemain sepertinya tidak memiliki level yang memadai untuk menggunakan pohon dunia. Shenzi bertanya kepada sistem apakah ia akan dapat menggunakannya kembali setelah naik level, tetapi sistem tidak yakin, menyatakan bahwa pengaturan ulang pohon itu tidak jelas dan para pemain telah kehilangan poin pengalaman mereka. Sistem kemudian menjelaskan bahwa level maksimum bukan lagi 30, membuat NPC level 90 yang baru sangat sulit dihadapi di server resmi yang baru dibuka, sebelum menegaskan bahwa semua orang harus mulai bergerak karena pembaruan akhirnya selesai. Saat itu juga, Ria menggunakan keterampilan tingkat tingginya, Moonblade, yang mengirimkan gelombang berbentuk bulan yang kuat ke arah targetnya. Namun sang sarjana bereaksi cepat dengan menggunakan keterampilan pertahanannya yang menyerap dan mengalihkan kerusakan untuk memblokir serangan mendadak ini. Saat Moonblade menghancurkan tanah, ketegangan pun tercipta di antara mereka berdua. Rian menunjukkan bagaimana kekuatan sang sarjana pasti juga telah meningkat berkat pohon dunia, tetapi sang iblis menegaskan bahwa ini bukanlah sebuah berkah, karena hal itu jelas telah membuka segel kekuatan mereka. Dom dan Lian Fin tidak bisa menahan diri untuk merasa tertekan oleh kekuatan tiba-tiba dari kedua rival tersebut. Jika peningkatan kekuatan mereka bukan hal yang mengejutkan sang protagonis, maka fakta bahwa mereka bertiga telah mengalami kemerosotan level yang drastis adalah hal yang berbeda. Saat menanyakan penjelasan kepada sistem, dinyatakan bahwa pengaturan ulang pengalaman yang menyasar pemain beta juga berdampak pada mereka berdua karena berada di dekatnya. Shenzi kemudian mulai berpikir betapa para NPC ini telah mempertaruhkan nyawa untuknya, sementara teman manusianya justru meninggalkannya demi memuaskan keserakahan pribadi. Tepat saat itu, sang pemuda mendapat ide dan merasa lega setelah memeriksa inventarisnya dan menemukan semua item yang ia peroleh selama pengujian beta. Namun saat itulah ia menyadari bahwa ia memiliki sebuah peralatan kelas oranye bernama Radiant Octagonal yang lebih langka daripada Ice Heart dan akan tetap bersamanya selamanya setelah terbuka di level 13. Saat Shenzi memberitahu timnya tentang penemuannya, sistem menegaskan bahwa ia akan mempertahankan semua miliknya dan bahkan mendapatkan item Soulbone, jenis item yang unik untuk setiap individu. Melihat betapa terganggunya perhatian mereka bertiga, Satria yang kini berada di level 25 memutuskan untuk mengambil kesempatan ini dan membunuh gadis itu agar lebih mudah untuk menjebaknya atas kejahatan yang ia lakukan. Maka ia pun menerjang gadis itu dengan keterampilan Sacred Blade Slice yang memberinya pedang es. Li Memang Fin berhasil menghindari serangan fatal tersebut. Gadis yang terluka itu menuntut penjelasan. Maka Bai Chong, yang teorinya baru saja terkonfirmasi, menegaskan bahwa alasannya sangat sederhana. Sembari menegaskan bahwa ia ingin gadis itu mati, mereka menyadari bahwa ia berencana untuk menjatuhkan mereka bersamanya saat ia menggunakan Eternal Holy Punishment yang menggunakan tubuhnya untuk meluncurkan serangan dahsyat. Sang pahlawan meminta sekutunya untuk berpegangan padanya karena mereka harus menjauh dari malaikat itu terlebih dahulu. Maka sang penyembuh menggunakan keterampilan pendeta Vanishing Act yang membuat Prapal dan partainya menjadi tidak terlihat dan memungkinkan mereka melarikan diri dari musuh dalam sekejap. Namun karena adanya bug, keterampilan tersebut bermutasi, meledakkan aura dari partai Prapal sambil justru memperpendek jarak antara mereka dan musuh. Hal ini membuat sang malaikat dan iblis takjub dengan kemampuan sang penyembuh. Bai Chong tidak percaya saat Changi yang tidak terluka memerintahkan Ksatria yang terbatuk darah itu untuk tidak macam-macam dengannya. Sistem kemudian menegaskan bahwa karena bug tersebut, dua ledakan bertabrakan yang berujung pada kematian Bai Chong. Hal ini membuat pahlawan kita waspada karena ia hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengendap-endapnya, namun seorang malaikat justru kehilangan nyawa di kakinya di depan dua sosok perkasa itu. Dengan itu, keduanya pun menerjang ke arahnya. Sementara Ria menjadikan pemuda itu target balas dendamnya, sang sarjana bertujuan untuk menjadikannya sebagai subjek eksperimen pribadinya. Sang ketua kemudian menuduh pemuda itu telah membunuh para malaikatnya. Namun gadis itu menegaskan bahwa hanya Ksatria itulah yang bersalah. Tepat saat itu, Shenzi menyadari bahwa Rian menerjangnya sambil merapal mantra, melepaskan keterampilan Angel Judgment yang menghakimi target berdasarkan perbuatan jahat di ingatannya, dan juga melemahkan malaikat serta menangkap jiwa iblis saat cahaya mulai berpijar. Sang sarjana telah menggunakan kekuatan eksklusif iblisnya untuk melindungi Dom dari penghakiman. Sang iblis kemudian menyadari bahwa tiga orang lainnya tidak dipanggil oleh keterampilan eksklusif iblisnya. Rian pun merasa bingung saat tingkatan muridnya mengungkapkan bahwa ia
mengatakan yang sebenarnya. Dengan itu, mereka berdua terhindar dari murka klan malaikat. Namun efek keterampilan Santo Pedang belum berakhir karena pahlawan kita justru dihadiahi poin pengalaman milik Chong karena telah menyelamatkan gadis itu. Namun penyerapan itu begitu cepat sehingga Chenzi berisiko meledak. Hal ini membuat pahlawan kita mengerang kesakitan. Hal ini tidak memberikan pilihan lain bagi sang protagonis, maka ia pun menerjang ke arah para malaikat yang menganggap bahwa ia masih marah karena salah sangka mereka terhadapnya. Rian mencoba melindungi para malaikat sambil meminta maaf atas nama mereka. Namun saat ia memukulnya, sang penyembuh menegaskan bahwa ia sedang terburu-buru. Sang penyembuh menggunakan Twinkling Stars yang versi bugnya akan mentransfer kekuatan kepada sekutu, memberi mereka sebagian dari pengalaman yang diperoleh beserta kekebalan terhadap efek musuh. Hal ini membuat para malaikat merasa segar karena kekuatan mereka meningkat secara misterius, namun juga merasa penasaran karena sang protagonis yang dianggap sebagai iblis mampu meminjamkan sihirnya kepada mereka, dan yang paling penting, memutuskan untuk membantu mereka. Hal ini membuat Santo Pedang dan pria tua itu teringat bagaimana seorang malaikat kuat pernah menyusup ke barisan iblis untuk menyucikan mereka, membuat mereka berasumsi bahwa ia adalah orang yang sama. Begitu saja, Cheng yang nyaris lolos dari kematian akibat ledakan, malah dikira sebagai malaikat agung, Michael. Para malaikat kemudian membungkuk hormat kepada sosok yang dianggap atasan mereka, meminta maaf atas dosa-dosa mereka sembari menawarkan tempat kembali di rumah mereka, yang membuatnya merasa heran. Namun kebingungan itu dengan cepat berganti menjadi ketakutan karena pencapaiannya telah menarik minat sang sarjana bayangan. Melihat bagaimana pemanggilan itu tidak bekerja padanya, ia berasumsi bahwa pahlawan itu entah lebih unggul dari 8 iblis agung atau hanyalah seorang manusia karena ia melihat betapa baiknya para malaikat memperlakukannya. Dengan itu, iblis perkasa tersebut memutuskan untuk bereksperimen pada spesimen aneh ini saat ia menegaskan kepada Rian bahwa pemuda itu adalah miliknya untuk diuji. Begitu saja, para malaikat mendapati diri mereka terkurung dalam Shadow Trap, keterampilan yang akan menteleportasi semua target di sekitar kemana saja. Pahlawan kita juga mendapati dirinya terbelenggu dalam Shadow Restraint yang mengekang target beserta separuh sihirnya dan mencegah penggunaan keterampilan terkuatnya. Sang pahlawan kemudian merasa kagum pada Doom yang menerjang Gloss demi menyelamatkannya, namun dengan cepat merasa kecewa melihat betapa mudahnya ia dihempaskan. Saat ia mulai meninggalkan lokasi, Gloss menegaskan bahwa ia akan bereksperimen pada pahlawan kita yang sangat sadar akan metode favorit sang sarjana bayangan. Hal ini membuat Chen 11 menyesal telah memberikan pikiran jahat seperti itu pada iblis ini dan menyadari bahwa ia harus membebaskan diri dari Gloss yang dingin dan penuh perhitungan. Melihat bagaimana iblis itu tidak akan berhenti sampai rasa ingin tahunya terpuaskan, sang pahlawan menegaskan bahwa ia tidak punya hal menarik untuk ditawarkan selain rahasia pohon dunia yang akan ia ungkapkan setelah dibebaskan karena obsesi sang sarjana bayangan hanya bisa dialihkan. Awalnya, sang pahlawan mengira Gloss termakan tipu muslihatnya. Namun pada kenyataannya, ia tidak yakin bahwa sang protagonis memiliki pengetahuan tentang artefak suci tersebut. Cheng mengisyaratkan bahwa setelah melakukan kontak dengannya, ia menyadari asal-usul dua klan yang bersaing beserta keberadaan tujuan ilahi yang hanya akan ia ungkapkan kepada sosok yang penasaran. Itu setelah ia bebas. Dengan itu, Gloss membebaskan pahlawan kita yang kemudian menunjukkan item soul bound-nya kepada iblis yang takjub itu. Tiba-tiba, Shenji mengaktifkan efek dari dadu tersebut yang mengejutkan Gloss. Dengan itu, pahlawan kita mendapatkan efek random roll yang kebal terhadap bug dan memungkinkannya untuk meniru keterampilan target di lapangan dan menggunakannya sesuka hati selama 5 menit sekali sehari. Sang protagonis telah berhasil meniru keterampilan iblis elit tersebut. Gloss pun dibuat bingung karena ia menjadi target dari jurusnya sendiri. Dan dengan versi dadu yang telah ditingkatkan, sang sarjana bayangan merasa bingung karena ia kehilangan mana dan keterampilannya. Saat sang pahlawan mendekatinya, menegaskan bahwa ia tidak akan menyakitinya jika ia mau patuh, Gloss mulai bertanya-tanya tentang identitasnya. Tak lama kemudian, sosok yang duduk di tahta menanyakan alasan keterlambatan Gloss, berspekulasi bahwa itu pasti terkait dengan masalah pada pohon dunia. Ia juga mengungkapkan rasa ingin tahunya karena semua orang tiba-tiba naik ke level 90, termasuk sang penguasa kerakusan, Aean, penguasa iri hati, Martia, dan penguasa kedengkian, Fahorn. Saat sang telepatis mengusulkan untuk memeriksa situasi, sebuah kehadiran yang baru tiba. Menjelaskan bahwa ini semua karena dunia baru yang akan segera fajar sebelum menjelaskan bahwa sejumlah besar orang asing akan segera tiba, menyebarkan kekacauan dimanapun mereka menjelajah. Ini tidak lain adalah Shenzi yang
tiba bersama 3 iblis lainnya, menyatakan bahwa ini bisa menjadi kesempatan bagi klan iblis untuk makmur. Sang protagonis kemudian menambahkan bahwa kemunculan mereka juga akan mengungkap keberadaan alam rahasia baru dan sumber daya alam ini akan jatuh ke tangan siapapun yang memasukinya terlebih dahulu. Gloss kemudian ditanya apakah pohon dunia mengandung anomali yang dengan cepat dibantah oleh sang sarjana bayangan. Sang telepatis terkejut melihat iblis yang tampak seperti anak kecil itu tidak berbohong. Dengan itu, iblis berjubah putih memutuskan untuk ikut campur, mempertanyakan, pahlawan kita, yang tampaknya bersedia membantu klan iblis melawan kaumnya sendiri. Shenzi dengan cepat menunjukkan item Soul Bond-nya sebagai bukti bahwa ia adalah utusan dari Raja Iblis sebelumnya. Namun tidak ada satupun penguasa iblis yang mempercayainya karena ia hanyalah level 13 yang menantang penguasa bayangan, mengklaim sebagai pembawa pesan dari raja yang telah absen selama ribuan tahun. Sang Succubus mendesak pemuda itu untuk melawan mereka dan memamerkan kekuatannya. Shadow kemudian menegaskan bahwa sosok yang tertindas oleh energinya tidak layak menjadi utusan penguasa mereka sebelumnya, sebelum menginjak tangannya dengan sepatu botnya sambil menghinanya. Namun, pahlawan kita tidak berkecil hati dan menggunakan Berserker Brawl untuk membebaskan tangannya. Chengi kemudian mulai mengumpulkan mana. Dengan itu, ia berhasil mengenakan baju zirah magmanya, menyatakan bahwa sang bayangan akan tumbang dalam 5 menit. Kenyataannya, pemuda itu hanya melontarkan klaim berani ini karena durasi penggunaan yang singkat dari item tingkat oranyenya. Shadow memutuskan untuk membunuh musuhnya dengan cepat. Namun saat ia mulai merapal mantranya, pahlawan kita tiba-tiba menggunakan Shadow Restraint. Sang telepatis yang terkejut berhasil menghindar di saat terakhir, tidak percaya bahwa seorang level 13 memiliki keterampilan yang sama dengan sang sarjana bayangan. Maka ia pun memutuskan untuk menggunakan manuver yang berbeda. Dengan itu, iblis berjubah putih itu menggunakan Eye of the Churse. Meskipun tahu bahwa iblis itu mencoba menyeretnya ke dimensinya sendiri, sang pemuda tidak terkesan karena ia mampu menggunakan kekuatan dadunya untuk meniru keterampilan khusus ini. Pemandangan bentrokan dimensi itu membuat para penguasa iblis terpana oleh kekuatan artefak tersebut, sehingga mereka semua memutuskan untuk mencoba mencurinya. Dengan itu, pahlawan kita mendapati dirinya diserang oleh 3 penguasa iblis sekaligus. Semuanya menerjangnya dengan keterampilan kuat dan bertujuan untuk mencabut nyawanya. Saat itu juga, Shenzi teringat bahwa sosok berjubah putih itu bisa menyembunyikan dirinya sepenuhnya di dalam dimensinya. Dengan itu, sang pemuda memutuskan untuk meniru keterampilan dari 3 penguasa iblis lainnya. Kenji kemudian menggunakan keterampilan-keterampilan tersebut untuk membalas para penyerang. Namun saat pengatur waktu dadu mencapai 0, Shadow berhasil menyelinap di belakang pahlawan kita. Dan setelah mencengkeram lehernya, sosok berjubah putih itu telah bersiap sepenuhnya untuk menghabisi nyawa sang penyembuh. Tepat saat itu, pahlawan kita memanggil Lilith yang sedang duduk di tahta dengan nama lengkapnya. Lilith yang memisahkan mereka berdua, kini yakin bahwa pahlawan kita benar-benar kenalan dari raja masa lalu. Melihat bagaimana ia sadar bahwa penggunaan nama aslinya dapat memanggilnya. Setelah mengangkat dagu Chenji dengan jarinya, Lilith bertanya kepadanya tentang hadiah yang ia inginkan. Maka, ia mengklaim bahwa ia ingin mewarisi kehendak raja sebelumnya, demi menawarkan kemakmuran bagi klannya. Namun pada kenyataannya, ia hanya menginginkan klan iblis sebagai sekutu dan penyamaran jika Wang menemukannya. Menurut pahlawan kita, invasi akan dimulai dari hutan kabut dalam waktu kurang dari 1 hari dengan portal yang muncul di altar klan Dion yang ditinggalkan. Itulah sebabnya ia menyarankan Ratu untuk segera menyiapkan pasukannya. Lilith kemudian berpaling ke para penguasanya, meminta rencana dari mereka untuk menghadapi para penyerbu yang kuat. Shadow menyarankan untuk membentuk satuan tugas elit dari anggota terkuat dari masing-masing 7 komando pemimpin untuk meluncurkan banyak serangan mendadak dari lokasi yang berbeda. Namun 3 orang lainnya merasa khawatir karena itu berarti pemimpin pasukan ini akan menerima bagian hadiah terbesar. Maka mereka menentang rencana Shadow dan menegaskan bahwa setiap pasukan harus bekerja sendiri demi efisiensi yang lebih besar. Pahlawan kita berspekulasi bahwa presiden akan mengirim pembunuh bayaran sebagai pemain untuk menghabisinya. Dan karena ia tidak bisa menyembunyikan nama penggunanya di hadapan musuh yang tidak dikenal, Cheney menyadari bahayanya. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk meyakinkan Lilith agar memberinya posisi militer serta menyamarkan dirinya sebagai NPC. Shenzi kemudian menyaksikan 4 penguasa iblis agung bertengkar seperti anak kecil. Dan sementara Glau merasa bosan dan sang Succubus merasa terhibur, Dom sudah tidak sabar untuk bertempur. Dengan itu, Lilith memutuskan untuk menghentikan perilaku kekanak-kanakan mereka dengan menjentikkan jarinya. Pertarungan itu tiba-tiba terhenti oleh sebuah portal yang muncul di atas kepala para iblis. Saat seekor anjing neraka raksasa berkepala 3 jatuh dari portal tersebut, Shenzi tidak bisa tidak mengagumi pemanggilan halus dari sang ratu iblis. Binatang buas itu kemudian mulai menyerang 2 penguasa iblis yang memohon pertolongan. 2 lainnya mencoba melarikan diri dari monster raksasa itu meskipun mereka telah mati di dunia nyata. Kejadian konyol ini
ini akan selamanya diabadikan dalam permainan ini. Saat semua orang berlari menyelamatkan diri, pahlawan kita tetap berdiri teguh. Kenji memerintahkan binatang itu untuk duduk setelah mengenalinya sebagai Aris. Anjing itu segera patuh, membuatnya mendapatkan pujian dari tuan aslinya. Perintah terhadap binatang buas ini membuat Ratu Iblis terkesan. Sang penyembuh kemudian mengusulkan dirinya sebagai pemimpin barisan iblis karena semua penguasa memiliki status yang setara. Para penguasa tidak setuju dengan hal ini, tetapi Lilith dengan cepat setuju karena dialah yang paling berpengetahuan tentang orang asing tersebut. Memberinya gelar baru sebagai komandan yang bisa ia gunakan sesuka hatinya. Dengan itu, Sang Ratu Iblis mulai mengancam bahwa jika Chenny ternyata seorang pembohong, ia sendiri yang akan mengeksekusinya. Tetapi sang penyembuh menegaskan bahwa ia tidak akan mengecewakannya. Dengan itu, pahlawan kita akhirnya siap menghadapi Wang Tanggru. Setelah itu, di hutan kabut, Dom bertanya kepada Shenzi apakah ini benar-benar titik awal dari invasi, karena tidak ada hal aneh yang tampak terjadi. Dan tepat saat ia mengatakan itu, ia menegaskan bahwa portal tersebut akan segera muncul. Melihat bagaimana invasi sudah dekat, pusaran itu tiba-tiba muncul. Menurut sang protagonis, alam baru yang disebut Desa Pemula akan dimasuki oleh petualang level 1. Tetapi setelah keluar, mereka bahkan akan mampu menyaingi iblis. Doom kemudian menyimpulkan bahwa tujuan utama mereka adalah untuk melenyapkan para petualang saat mereka masih lemah selain menjarah alam baru ini. Kini dengan semangat yang membara, sang iblis mengusulkan untuk menerjang secara frontal. Namun tepat saat itu, pahlawan kita menunjukkan bahwa tidak ada penguasa iblis lainnya yang tiba. Itulah sebabnya mereka harus menunggu. Kegembiraan pun berganti dengan keheningan yang canggung saat Doom kesulitan menjelaskan situasinya. Hal ini membuat sang pahlawan menyadari bahwa mereka adalah satu-satunya anggota tentara perlawanan. Doom menjelaskan bahwa penguasa iblis lainnya mengharapkan kejatuhan sang penyembuh, dan dengan dirinya yang merupakan seorang manusia, tidak ada iblis yang mau mengikutinya. Sebelum menjelaskan bagaimana semua anak buahnya berbalik melawannya setelah levelnya merosot, Shenji mencoba menenangkannya, menyatakan bahwa mereka akan memulihkan levelnya di alam rahasia ini. Tepat saat itu, seseorang tiba. Para penguasa iblis yang terkejut melihat bahwa pahlawan itu mengatakan yang sebenarnya, memutuskan untuk menerjang ke dalam alam tersebut dengan masing-masing mengandalkan pasukan mereka sendiri. Hal ini mengonfirmasi bagi para elit iblis bahwa sang penyembuh benar-benar diutus oleh raja mereka sebelumnya. Namun Lilith masih tidak percaya bahwa makhluk iblis agung akan bergantung pada manusia, menunjukkan bagaimana, meskipun semuanya, Chenny tanpa berbagi hubungan mendalam dengan klan malaikat seperti Liang Fin, yang merasa waspada oleh pengumpulan sihir iblis yang kuat. 1 jam sebelum semua itu terjadi, sang pahlawan menjelaskan bagaimana guru liar adalah tempat yang paling tidak disukai oleh para pemain karena memiliki lebih banyak risiko daripada keuntungan, namun sangat sempurna untuk memancing monster dengan ramuan. Ia kemudian menyuruh partainya untuk berjalan di atas jejak kakinya agar tidak memicu jebakan pasir isap. Saat gerombolan besar binatang buas muncul, pemuda itu menugaskan Yume untuk menjebak monster-monster tersebut, menghancurkan yang lemah sementara gadis itu menghabisi mereka semua, dan untuk memprioritaskan pengalaman di atas item. Dengan itu, si merah mulai menghujani monster-monster itu dengan batu. Saat proses farming terus berlanjut, pahlawan kita terus mendapatkan pengalaman. Dengan itu, sang penyembuh naik dari level 13 ke 15 saat sekutunya yang berada di level 16 menanyakan strategi selanjutnya. Shenzi mengungkapkan bahwa mereka akan menggunakan sesuatu yang disebut permainan Match Tree yang terdiri dari membiarkan monster kuat yang bertahan saling bertarung sampai mati demi mengurangi kesulitan sambil meningkatkan efisiensi. Tepat saat itu, ramuan pemancing hancur yang sangat membuat marah binatang-binatang kuat tersebut. Dengan itu, Dom dan Shenzi mulai berlari menyelamatkan diri. Namun sebelum monster-monster itu bisa menangkap mereka, Liang Fin mengangkat mereka ke udara, memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Dengan itu, monster-monster tersebut dibiarkan saling bertarung. Itulah sebabnya sang protagonis menegaskan bahwa mereka akan memicu pertempuran lain setelah yang satu ini berakhir dalam 10 menit. Dan setelah pertandingan yang tak terhitung jumlahnya, banyak potongan peralatan yang dijatuhkan. Pahlawan kita telah mencapai level 29 saat sekutunya menembus level 30, membuat mereka merasa khawatir padanya. Namun, Chen meyakinkan mereka bahwa semuanya berada di bawah kendali. Tiba-tiba, sesuatu yang besar telah tiba. Pahlawan kita merasa senang saat melihat Naen yang berwatak jahat level 30, sang penguasa pasir, seekor ular raksasa penyebar penyakit yang terjebak di guru liar ini. Saat monster itu menyemburkan bisanya, pemuda itu memanggil hewan peliharaan api
apinya untuk melindungi dirinya dari racun. Iblis magma itu kemudian melayangkan tinjunya dan menyerang saat tuannya menggunakan item Soul Bond-nya. Saat ular itu mulai mengalahkan hewan peliharaannya, pahlawan kita meniru sayap malaikat yang kini yakin bahwa ia adalah malaikat agung Michael yang tidak mengenali klan mereka. Doom kemudian merasa sangat gembira saat melihat pahlawan menggunakan keterampilannya Flame Shield. Saat ia menggunakan keterampilan pedangnya untuk memberikan kerusakan dalam jumlah besar, Liang Fin berspekulasi bahwa pahlawan bertujuan untuk menghancurkan iblis dari dalam. Dengan itu, sistem memuji sang pahlawan karena menjadi yang pertama membunuh ular tersebut, memungkinkannya mencapai level 30 dan memberinya skin baru serta Serpent Fang Staff, sebuah peralatan tingkat hijau. Hal ini membuat pahlawan kita bingung karena mereka seharusnya menerima kunci alam rahasia karena telah memenuhi semua persyaratan dan menjadi yang pertama membantai bos ini. Sistem kemudian menjelaskan bahwa permainan mengenali mereka sebagai NPC, itulah sebabnya kunci Aizer diberikan kepada guild kedua yang memenuhi persyaratan ini, yaitu guild Chilling Wind. Dengan itu, Chilling Wind telah memiliki kunci tersebut. Memperoleh kunci ini sekali lagi karena mereka adalah guild pertama dalam pengujian beta yang memiliki semua pemain di level 30. Guild ini juga diam-diam disponsori oleh Wang Tangru. Para pemain ini mungkin lebih tahu tentang permainan daripada penciptanya sendiri. Namun, bagian yang paling menakutkan adalah mereka sudah pernah bertemu dengannya di perusahaan. Dengan itu, Shenzi menyadari bahwa ia sekarang berada dalam situasi sulit. Namun, sekutunya tidak memahami ketakutannya karena mereka menegaskan bahwa ia bisa mengandalkan mereka. Maka, ia memegang bahu mereka sebelum menyatakan bahwa mereka harus tetap pada rencananya. Kemudian, saat para pahlawan kita mulai memata-matai dua guild yang berlawanan, Shenzi meminta kelompoknya untuk menarik perhatian para pemain sementara ia mencuri kuncinya. Namun, saat kedua guild mulai bertarung, Doom menunjukkan bahwa tidak ada gunanya mereka bertindak, membuat pahlawan kita sangat gembira. Seorang anggota dari penyandang dana tersembunyi meminta ketua guildnya untuk melarikan diri dengan kunci tersebut sementara ia menahan angin dingin. Kenji kemudian menugaskan timnya untuk menggunakan tipu muslihat demi merebut kunci setelah menyusulnya. Saat membentangkan sayapnya, Liang Fin mengklaim bahwa ia akan membuka dunia batin Aizer bagi pemain jika ia memberikannya kunci tersebut. Namun, tepat saat ia hendak menyerahkan artefak itu, kehadiran gelap yang kuat tiba-tiba mencurinya darinya. Orang ini menegaskan bahwa karena tipu muslihat kecil sang protagonis, ia sekarang sadar bahwa mungkin untuk menipu para pemain. Saat seorang anggota dari Chilling Winds memasuki tempat kejadian, sang pahlawan yang terganggu oleh darah Raja Iblis Sihir menyadari bahwa ia berada dalam situasi sulit. Begitu saja, sang pahlawan sekali lagi berhadapan muka dengan Jiang Haiyuan yang mengira ia sudah mati. Pemain itu kemudian menyerbu teman sekelas lamanya, meminta maaf saat ia menyatakan bahwa ia dibayar untuk membunuhnya. Kenji memblokir pedang itu dengan tongkatnya. Vampir itu kemudian menegaskan bahwa ia tidak peduli tentang Presiden Jiang, melihat bagaimana klan iblis sekarang memiliki akses ke ruang bawah tanah tersembunyi. Begitu saja, ruang bawah tanah tersembunyi Katedral Rustlake telah diaktifkan dan sistem membuat 3 pemain terkuat yang hadir memasukinya. Sistem kemudian menjelaskan bahwa ruang bawah tanah ini ideal untuk dijelajahi dan penuh dengan artefak khusus. Saat ia memasuki peta tersembunyi, pahlawan kita akhirnya menyadari mengapa Wong selalu muncul ketika Jiang Ho Yuan melecehkannya. Kembali ke masa SMA Chenjai, sang perundung menegaskan bahwa ia hanya melecehkannya karena bakat luar biasanya yang mengesalkan. Menurutnya, orang kaya memiliki sesuatu untuk diwarisi dan dikerjakan, sementara rakyat jelata seperti pahlawan kita akan berakhir menjilat sepatu seseorang. Tepat saat itu, Wong tiba menyatakan bahwa ia sudah mengadu kepada guru sebelum membantu sang protagonis pergi kembali ke masa kini. Saat Chenny menderita serangan di bahu oleh drum berapi, sebuah suara bertanya padanya apakah ia tahu siapa yang menaruh hadiah di kepalanya. Pahlawan kita kemudian meluncurkan mantra api yang kuat yang mengakibatkan ledakan besar saat terkena dampak. Pria muda itu terkejut melihat pembunuh bayaran itu menggunakan burung berwajah hantu yang merupakan barang tidak bisa dihancurkan yang eksklusif untuk peta tersembunyi. Saat protagonis berusaha sekuat tenaga untuk lari dari benda itu, pengguna ini memintanya untuk menangis dan berdarah karena ia sedang merekam adegan tersebut sesuai permintaan presiden. Kenji kemudian bertanya kepada mantan teman sekelasnya tentang alasan dibalik kebencian Wang terhadapnya. Namun sang perundung menolak untuk memberikan jawaban yang tepat. Ini memicu pemuda itu yang berteriak, menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Wong Tangru bertindak seenaknya. Sang perundung kemudian meminta pahlawan itu untuk memohon demi nyawanya demi produksi dan menjelaskan bahwa meskipun tidak bisa mengampuninya, ia akan memberinya kematian yang cepat.
Tanpa energi yang tersisa, pemuda itu tidak punya pilihan selain mengulur waktu. Shenzi menawarkan untuk membayarnya 2 kali lipat harga yang diberikan oleh Huan, membuatnya menyadari bahwa targetnya mencoba menyuapnya. Sang penyembuh mengonfirmasi, menyatakan bahwa penolakannya akan berarti ia menjadi pelayan teman sekelas lama mereka. Dia menegaskan kepada sang pahlawan bahwa bahkan sahabatnya menginginkannya mati ketika tiba-tiba seberkas cahaya menarik perhatiannya. Sang perundung mengambil kesempatan ini untuk menyelinapkan drone-nya di belakang pemuda itu, menegaskan bahwa ia seharusnya menerima takdirnya setelah menderita pengkhianatan seperti itu. Begitu saja, sinar api mematikan diluncurkan ke arah pahlawan kita. Tak lama kemudian, sang pembunuh mendapati dirinya berada di depan sebuah boneka setelah datang untuk memeriksa mayatnya. Ini adalah item boneka kapas yang memungkinkan seseorang membuat ilusi dirinya sendiri yang larut setelah satu pukulan. Saat ia mengaktifkan skill patroli, sang pembunuh bayaran. Ingat bagaimana targetnya paling akrab dengan peta ini dan item-itemnya. Setelah dengan cepat menemukan sang pahlawan, dia menggunakan gerbang jalan pintas yang memungkinkan seseorang untuk berteleportasi di dalam peta rahasia. Untuk muncul tepat di depan target, yang menggunakan skill dunia terpisah untuk mendapatkan jarak. Saat sang pembunuh terus menikmati perburuan, mangsanya mulai mengeluh tentang ruang bawah tanah ini. Memiliki terlalu banyak item, seolah-olah berurusan dengan drone yang tak terkalahkan saja sudah cukup sulit. Saat pengejaran terus berlanjut, mereka berdua menemukan Raja Iblis yang tertindas. Vampir itu mulai memohon bantuan kepada manusia tersebut, melihat bagaimana ia menyesal berjalan masuk ke katedral ini. Namun yang mengejutkannya, sang pembawa pesan terus berlari sambil berterima kasih padanya karena telah menjadi kambing hitam, membuat sang vampir menyangkal. Sang penyembuh di depan sang pembunuh. Jiang kemudian menggunakan pemusnahan buminya. Kekuatannya membuat Raja Iblis yang kuat kagum di depan kemampuan destruktifnya. Namun, tepat sebelum pemain itu bisa menghabisi Raja Iblis, Tenji, yang menyelinap di belakangnya, memutuskan untuk memberinya pelajaran dengan mereplikasi pemusnahan buminya sebelum berteleportasi di depan Raja Iblis. Dengan itu, ledakan dahsyat terjadi. Sang pahlawan menegaskan bahwa kali ini ia akan menghadapi sang perundung secara langsung, tetapi Jiang tidak terkesan karena ia, yang abadi, jauh lebih unggul daripada seseorang yang bisa meniru keterampilan. Saat pertarungan berlanjut, Raja Iblis merasa tersentuh oleh manusia yang melindunginya dengan nyawanya. Shenzi menegaskan bahwa ia tidak sama seperti sebelumnya. Yan Jinang konfirmasi, menyatakan bahwa ia terlihat lebih seperti pengecut sekarang. Tepat saat itu, instrumen sihir diaktifkan saat sang pahlawan berlari di antara mereka. Protagonis kemudian dibuat bingung saat sang perundung menunjukkan rasa iri Wang terhadapnya. Dulu, ketika karya sang pahlawan memenangkan penghargaan adaptasi game paling berharga tahunan, Wang memuji sang jenius muda itu, menyatakan bahwa tidak ada yang bisa mengabaikan nilainya mulai saat ini. Seterusnya, Wang bahkan dulu membela pahlawan kita dan hak-hak atas karyanya dari para pembeli kaya. Pemuda yang babak belur itu bahkan mengusulkan untuk memulai perusahaan dengan Chen Di di mana ia menangani pekerjaan sementara ia mengurus modal daripada mengandalkan para perundung kaya. Kemudian, Wang lah yang mengusulkan kepada pahlawan kita untuk menguji gamenya sendiri, membuatnya berpikir tentang bagaimana persahabatan mereka seharusnya berlangsung selamanya, karena ia benar-benar tampak seperti seseorang yang ingin membantu. Namun kenyataannya, Wan ternyata adalah pengkhianat yang menunggu untuk melahap mangsanya. Tiba-tiba, pemuda itu tersadar dari pikirannya oleh tangan yang terulur. Setelah mencengkeram lehernya, sang perundung memanggil pahlawan itu karena rasa pahit dari pengkhianatan. Dengan itu, Jiang memutuskan untuk mengungkapkan bahwa ia sebenarnya dibayar untuk melecehkan Cheng 11 dan pemberi kerjanya tidak lain adalah Wang Tangru. Dengan itu, sang perundung memenggal targetnya. Namun kenyataannya, ini adalah item eksklusif peta yang disebut bunga kebencian yang membunuh targetnya dengan satu serangan yang telah ditempa dari darah malaikat. Sang perundung merasa kesal karena telah menemukan item ini sekali lagi. Dengan itu, Jiang kehilangan satu dari banyak nyawanya. Sang pahlawan tersembunyi kemudian memutuskan untuk melanjutkan rencananya saat ia mulai melantunkan mantra. Begitu saja, instrumen-instrumen tersebut membentuk rasi bintang kanker yang musiknya akan membangkitkan Raja Iblis masa lalu yang membenci musik. Itulah sebabnya ia akan membutuhkan persembahan darah untuk meredakan kemarahannya. Peta tersembunyi ini digunakan oleh pendahulu Lilis untuk memenjarakan niat jahatnya agar tidak terlacak sebelum ia menghilang. Ide tentang ruang bawah tanah tersembunyi ini, yang diambil dan diperluas dari sebuah novel, membuat sang makhluk abadi tidak terkesan, karena ia menganggap dirinya sebagai dewa dalam permainan. Chen Ji merasa kesal dengan klaim ini karena Jinang berani menyebut dirinya Tuhan di dalam gamenya meskipun bertahun-tahun pelecehan yang ia timpakan kepadanya. Sang protagonis lebih dari bertekad untuk menyelesaikan masalah. Dia menggunakan karya yang ia hina itu sendiri. Sementara itu, Raja Iblis kagum dengan kehadiran Raja Iblis sebelumnya karena itu berarti klaim sang penyembuh
sembuh untuk memanggilnya adalah kebenaran. Ketika tiba-tiba, Shani membanting wajahnya ke batu. Menurut entitas ini, manusia fana tidak layak melihat kedewasaan. Dan setelah mengenali perundung dari orang yang memusnahkan rumahnya, sang iblis menjadi bertekad untuk menghukumnya. Pemain yang terhibur menyerbu raksasa itu hanya untuk dengan cepat ditangkap olehnya dan dihancurkan di telapak tangannya, mengambil satu lagi nyawanya. Raja Iblis sebelumnya kemudian membanting pemuda itu ke tanah, membunuhnya sekali lagi. Saat ia mencoba bangkit, Jen menegaskan bahwa ia tak terkalahkan dalam game ini, hanya untuk menjadi target dari Raja Iblis sebelumnya. Keterampilan. Jenang menderita dalam rasa sakit saat petir mulai menembusnya. Maka, pembantaian itu terus berlanjut saat sang perundung terus kehilangan nyawanya. Setelah mencapai 0, sistem mendesaknya untuk keluar dari game agar otaknya tidak terluka karena rasa sakit menjadi terlalu hebat. Kenji kini bertekad untuk membuat musuh-musuhnya merasakan api neraka itu sendiri. Sementara itu, sang penjahat yang menonton semuanya dari dunia nyata mulai mengutuk ketidakmampuan sang perundung. Tepat saat itu, ilmuwan menjelaskan bahwa tubuh si pembunuh bayaran telah memasuki keadaan yang mirip dengan sang protagonis. Satu-satunya perbedaan adalah pikiran Shen masih berfungsi di dalam game. Bertekad untuk membunuh sang pencipta dengan segala cara, Presiden Wong menuntut pemburu bayaran segera. Setelah menghancurkan perangkat tersebut, pahlawan kita merasa kecewa karena musuhnya telah menonton seluruh adegan, yang hanya akan menambah obsesinya, memaksa pemuda itu untuk menghilang dari peta. Sementara itu, Do menegaskan kepada para pemain bahwa mereka harus memberikan upeti tepat waktu, sementara sang raja darah sangat gembira dengan harta yang didapat. Dugar, pahlawan kita, ketika ditanya apakah ia menikmati harta karun, sang vampir mengonfirmasi. Dengan itu, sang pahlawan dengan wajah jahat bertanya apakah ia ingin pergi ke suatu tempat dengan lebih banyak kekayaan yang diterima oleh si serakah. Melihat bagaimana mereka terburu-buru, Raja Iblis memutuskan untuk menggunakan sesuatu selain darahnya untuk menggunakan skill bakat iblis darah yang memungkinkan seseorang membuka portal. Saat para pahlawan kita pergi, para pemain yang dibebaskan merasa sangat gembira. Chengi menginginkan sesuatu di puncak menara. Tepat saat itu, Liang Fa menggunakan perisai malaikatnya untuk melindungi kelompoknya dari asam yang jatuh karena mereka terlalu kagum dengan jumlah musuh. Ini adalah ruang bawah tanah tingkat 40 bernama White Knight Abyss yang dijaga oleh Azithoth yang menjebak jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Kenji mencoba menghentikan iblis darah yang menyerang dan dibutakan oleh harta karun, tetapi sudah terlambat karena ia sudah mengaktifkan ruang bawah tanah tersebut. Dengan itu, monster yang tak terhitung jumlahnya menyerbu sang Raja Iblis hanya untuk Cheney yang turun tangan dan menyelamatkannya. Melihat tidak ada habisnya monster tersebut, sang pahlawan meminta kelompoknya untuk membantunya keluar dari situasi ini. Dom dan Ling dengan cepat setuju. Sang malaikat menganggap monster tersebut lemah. Sementara Jun menganggap ini sebagai kesempatan sempurna baginya untuk menguji kekuatan barunya setelah naik level. Kenji kemudian menggunakan glitch untuk mengubah mantra penyembuhan musuh menjadi mantra pencuri nyawa yang menyembuhkan sekutu dengan menargetkan musuh. Merasakan tubuhnya meluap dengan energi, sang vampir memutuskan untuk melepaskan serangan yang kuat. Tebasannya begitu kuat sehingga menembus monster-monster itu. Kenji kemudian mendesak kelompoknya untuk diam-diam bergegas ke atas agar bos ruang bawah tanah tetap tertidur ketika tiba-tiba pahlawan kita melihat kabut hijau muncul, membuatnya waspada. Ini karena tidurnya Ait, makhluk kegelapan dan ketiadaan, dan begitu ia bangun, White Knight Abyss akan terjerumus ke dalam kekacauan. Sang penyihir di depan entitas itu mengungkapkan rasa jijiknya karena ia memiliki banyak wajah. Bos ruang bawah tanah ingin membunuhnya karena telah mengganggu tidurnya. Ini tidak lain adalah Hearts, penyihir level 35 yang melayani Dewa Bulan, menggunakan kekuatannya untuk meniru semua keterampilan yang ada, yang menantang monster itu untuk menyerangnya. Monster itu segera menyerangnya dengan cahaya kekacauannya hanya untuk ia tetap tidak terpengaruh saat ia memanggil penjaga bulan yang dengan santai menelan serangan itu. Setelah mengonsumsi sinar itu, Dewa Bulan menciptakan kartu baru hatinya yang disebut Bulan Kekacauan yang menyajikan makhluk itu sebagai proyeksi makhluk ilahi dan memungkinkan pengguna untuk menggunakan versi modifikasi dari keterampilannya. Melihat bagaimana makhluk itu tidak benar-benar ilahi membuat sang penyihir mengejek bos ruang bawah tanah tersebut. Ini memicu monster yang mencetak gol untuk membunuhnya karena penghinaan ini, tetapi sang penyihir tetap tidak terpengaruh saat ia menantangnya untuk menjatuhkannya. Dengan itu, mereka berdua bentrok sekali lagi. Hearts, yang terkejut melihat betapa banyak yang ditawarkan ruang bawah tanah ini, menegaskan bahwa orang yang ia layani mendambakan esensi monster itu. Saat pertarungan berlanjut, puing-puing mulai jatuh dari langit-langit, hampir menghancurkan
pahlawan kita, yang merasa kesal oleh siapapun yang telah memicu kabut, bos. Pemuda itu kemudian merasakan kehadiran mengintai di belakang punggungnya. Jadi, ia dengan cepat menghilangkannya. Lai Mangfin dan dua Raja Iblis mendapati diri mereka tersesat dalam kabut, tidak dapat menemukan sekutu mereka. Ketika tiba-tiba baik iblis api maupun iblis darah mendapati diri mereka diserang. Namun kenyataannya, ini adalah efek kabut yang mempermainkan pikiran mereka, membuat masing-masing berpikir yang lain sebagai musuh. Sang pahlawan merasa waspada, melihat bagaimana kabut ini melindungi bos dan antek-anteknya sementara merugikan mereka, mendesaknya untuk keluar dengan segala cara. Tepat saat itu, Shenzi mendengar suara seseorang yang melihatnya dan menegaskan kepada wakil presiden bahwa ia pasti target yang ditugaskan kepada mereka. Suara itu tampak datang dari lantai bawah. Sekelompok pemain menyerbu pahlawan kita setelah akhirnya menemukannya. Pahlawan terkejut karena ia tidak menyangka Guil Chilingwind akan memasuki tempat kejadian. Shenzi bertekad untuk mendapatkan harta karun ruang bawah tanah sebelum para tamu tak terduga agar tidak ditempatkan dalam situasi sulit. Item yang dimaksud adalah mata kekacauan yang memungkinkan seseorang untuk menggabungkan diri masa lalu, sekarang, dan masa depannya, membuat waktu menjadi tidak berarti, karena itu adalah sumbernya. Kepala para pria itu mendesak pasukannya untuk membunuh monster sebelum hati untuk mendapatkan semua harta karun. Shenzi kemudian menyadari bahwa para pemain dilindungi dari kabut oleh lampu di kepemilikan mereka, dan bahwa ia harus mencurinya dengan segala cara karena nyawa sekutunya dipertaruhkan. Saat ia menyerbu musuh, salah satu pemain menyadari bahwa ia mengincar lampu mereka dengan itu. Sudah senjata mereka. Namun, sudah terlambat karena sang pahlawan telah merapalkan skill cahaya pemurnian pada mereka yang menyembuhkan seluruh kelompok dari efek negatif apapun yang ditimbulkan padanya. Namun karena bab tersebut, mantra penyembuhan itu menjerumuskan pesta ke dalam keadaan kacau, memungkinkan perapalnya untuk berhasil mencuri lampu tersebut. Cahaya ini tidak lain adalah lampu Elwing ilahi yang melindungi semua yang berada di bawah cahayanya dari kabut yang digunakan pahlawan kita untuk membangunkan sekutunya yang sedang tidur. Setelah bangun, Gervel tidak bisa tidak mengaguminya, berspekulasi bahwa ia benar-benar malaikat agung yang membimbing jiwa-jiwa yang tersesat. Tepat saat itu, ledakan besar terjadi di lantai yang lebih tinggi. Seorang penyihir di atas gumpalan raksasa muncul dari debu. Harus terbang menjauh dari monster berkepala empat itu. Tepat saat itu, sesosok muncul di matanya. Raja Iblis Kehancuran mendesak monster itu untuk membunuh atau melepaskannya karena ia dan kaumnya tidak akan pernah menekuk lutut kepada dewa yang tidak dikenal. Begitu saja, tentakel merah muncul dari mata bos, menjerumuskannya ke dalam rasa sakit yang kejam saat ia mengutuk semua musuhnya dengan kegelapan abadi. Dengan itu, Shenzi mendesak kelompoknya untuk tidak melihatnya. Mata kiri monster itu, karena berisiko menjerumuskan mereka ke dalam kehampaan kekacauan.